Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di sini, yang online maupun offline. Karena ternyata yang offline juga di sini banyak teman-teman, ramai sekali. Nah, eh sebelumnya perkenalkan, Beta yang akan menemani teman-teman semua, Rian Swatrat, di sore hari ini di acara Tapalang Belajar. Nah, Tapalang Belajar itu adalah satu program dari Yayasan Pohon Sagu Maluku. Ini adalah webinar kedua yang kami lakukan. Yang pertama diselenggarakan pada bulan Februari lalu dengan menghadirkan 3 narasumber yang diikuti oleh teman-teman perwakilan dari berbagai komunitas yang ada di Maluku. Dan pada sore hari ini Tapalang Belajar sisi yang kedua dengan menghadirkan narasumber yang sengkala kerennya gitu ya teman-teman ya. Nanti Katong kenalan sama kakaknya ya, jangan takut. Teman-teman juga akan dipersilakan untuk bertanya. Tanya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari kakak kita yang satu ini. Oke, pada sore hari ini, alhamdulillah bisa terselenggara Tapalang Belajar ini ada orang-orang yang eh, berhati besar, kemudian meluangkan waktu, tenaga, kemudian apa yang orang punya sampai acara ini bisa terselenggara. Salah tiganya itu Tahu. Yayasan Ponsaku sendiri, kemudian Rumah Generasi, Yayasan Rumah Generasi ini yang pada sore hari ini teman-teman katong pakai dorong punya kantor, ada di Karpan. Oke, kemudian dan yang sering kalah pentingnya juga ada Lakwat Jawa. Nah, itu ya dari Kakak Diki Dorang. Oke, Katong akan segera mulai acara ini, tapi sebelumnya Katong minta kesediaan Kakak Aron untuk memberikan sepatah dua kata sebelum Katong mulai. Kakak Aron, silakan perkenalkan diri, lalu kasih Katong petuah-petuah dulu sedikit. Untuk Kakak Aron disilakan. Terima kasih Kak Karian. Suara jelas ya? Oke, terima kasih buat Ponsagu Foundation, Ponsagu Maluku ya, sama Kakak Diki dan tim. Terima kasih banyak untuk hadir di Rumah Generasi punya base camp. Ya, satu kehormatan bisa ada di sini dan bisa berbagi dengan teman-teman di komunitas juga dari berbagai uh, pergerakan yang ada di Maluku. Terima kasih sekali. Terasa bahwa Tapalang Belajar ini sangat penting untuk katong saling menguatkan, saling belajar untuk merajut apa yang menjadi mimpi besar untuk Maluku lebih baik, dimulai dari hal-hal kecil yang katong kerjakan. Sebab itu hari ini Abang Diki dan tim ada datang untuk mengintai katong di Ambon dan mau berbagi sedikit tentang apa yang uh, teman-teman bisa kerjakan di NTT dan berhasil, dan kira-kira itu menjadi satu inspirasi untuk Katon juga bisa buat itu di Maluku lewat pergerakan-pergerakan yang Katon kerjakan. Mungkin itu saja Kak Karian dan sama teman-teman, selamat belajar. Merdeka, oke. Kakak Aron, rangkai banyak. Sama-sama Kak Karian. Oke, teman-teman, itu tadi Kakak Aron ya dari Rumah Generasi. Oke, Kakak mulai juga? Ya. Di sini sudah ada Kakak Diki. Halo Kakak Diki. Halo. Itu mukanya sudah muncul. Inilah Kakak Diki Senda, teman-teman. Nah, mungkin kemarin teman-teman pas lihat poster yang Kakak bagikan itu, teman-teman mungkin sudah ada yang stalking ini di Kisenda nih siapa, kenapa dia jadi narasumber, kenapa katong pilih dia sudah bikin apa gitu ya. Mungkin juga sudah dengar selentingan tentang lakuat kujawas. Lakuat kujawas itu apa ya, makanan atau nama buah atau nama tanaman. Nah, katong akan cari tahu betul-betul ini Kakak Diki Senda itu siapa, lalu lakuat kujawas itu apa. Oke, Kakak Diki, eh orang bilang tak Halo, kenal, maka kenalan gitu kan. Oke, ini sekalian pertanyaan kakak ya. Kakak Diki perkenalkan diri. eh Dulu kakak Diki sekolah di mana? Lalu kakak Diki sekarang bikin apa? Gitu kakak, silakan. oke. Terima kasih Kak Rian. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah
memperkenankan beta untuk hadir di sini, di ruang ini, ketemu dengan banyak baik yang ada di Ambon, Maluku, maupun yang dari luar Maluku. Salam kenal. Kita datang dari komunitas Lakwatku Jawas, satu komunitas yang ada di Molo, itu di pegunungan di timur, kurang lebih 3 jam perjalanan dari kota Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Beta sehari-hari bergiat bekerja bersama dengan masyarakat di salah satu desa yang ada di sana dengan komunitas masyarakat adat yang namanya Molo. Apa lagi ya? Itu saja. Senang ini pertama kali datang ke Ambon dan ketemu dengan banyak sekali kawan-kawan dan akhirnya ketemu dengan Kak Ega dan Karian dan kawan-kawan yang ada di sini. Ya, Kakak juga senang bisa akhirnya ketemu sama Kakak Diki. Sebelum-sebelumnya hanya tahu dari Instagram, lihat Kakak Diki postingan video, dan sekarang bisa aku dapat langsung ya teman-teman, Kakak Diki ada di Ambon. Lalu ditangkap sama pohon sagu. Oke, Kakak, kenapa pulang ke Molo? Kakak tuh orang Molo, lahir besar di Molo? Ya, Oke. jadi itu orang Molo. Kakak, kenapa kakak pulang? Ya, dengar-dengar kakak tuh sekolah di Jogja gitu kakak ya. Lalu kenapa pilih pulang? Orang kan biasanya kalau sekolah tinggi, apalagi di Jogja begitu ya, punya privilege besar segala macam, kesempatan besar untuk punya karir yang lebih baik. Orang biasa lihatnya kayak gitu, punya karir yang lebih baik karena tinggal di kota. Bikin apa mau balik kembali ke Molo, lalu ada apa di Molo sebenarnya kakak? Silakan kak. Iya, ada apa di Molo? Molo itu kampung halaman, tempat lahir, dan beta sempat punya beberapa waktu untuk merantau, pergi jauh, dan satu alasan, ada beberapa alasan sebenarnya kenapa mau pulang. Tapi beta sendiri juga punya cara pandang yang baru ketika merantau. Setelah tamat SMP merantau cukup lama ke ND, Flores, ke Jogja, dan bekerja di Kupang. Dengan merantau itu punya cara pandang sendiri melihat kampung halaman. Artinya dengan perubahan waktu yang cukup panjang, tapi merasa bahwa ada banyak hal yang tidak berubah, misalnya dari kampung. Kok kenapa ya sistem pendidikannya tidak berubah? Kok kenapa persoalan-persoalan yang di kampung hari ini pun masih sama? Atau bahkan berubah? Atau sebagai generasi muda yang ada di Molo atau Timor, kenapa tidak punya banyak akses atau kesempatan untuk tahu tentang pengetahuan lokal misalnya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian mendorong untuk kayaknya harus bikin sesuatu. Dan pilihan pada saat itu yang paling masuk akal adalah memilih untuk pulang kampung dan bikin sesuatu, bikin gerakan, dan juga ketemu dengan kawan-kawan yang juga punya keresahan atau punya pemikiran yang sama melihat kampung halaman, melihat banyak hal yang berubah dari kampung halaman, atau justru melihat banyak hal yang tidak berubah. Seperti itu, dan itu yang mendorong untuk pulang. Tapi salah satu hal yang paling personal sebenarnya, beta menulis sastra cukup lama, dan kemudian ada satu titik di mana ketika waktu itu beta melakukan riset-riset terkait dengan menulis, dan pilihan untuk pulang kampung dan melakukan riset itu mempertemukan beta dengan, ya karena merantau ya, akhirnya punya cara pandang baru terhadap kampung halaman. Ternyata beta sadar bahwa sebagai orang muda Timor, beta tidak tahu banyak hal tentang kampung halaman, tentang sejarah, tentang budaya, dan pulang riset itu akhirnya kayak menantang diri sendiri untuk sebagai anak muda kayaknya peran-peran untuk misalnya persoalan arsip ya. Kita hari ini kalau bicara konteks di NTT dan di Timor, arsip sejarah kita itu hampir tidak ada. Kalau ada pun adanya di Leiden, di Belanda, di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Jawa, dan seterusnya. Artinya kita punya kelemahan di kerja-kerja pengarsipan dan pendokumentasian. Dan sebagai penulis, kok sayang ya rasanya kalau mau menulis tentang kampung halaman, tapi narasi tentang kampung halaman itu ada di kampung orang, ada di negara orang. Dan itu yang kemudian mendorong, kerja-kerja seperti ini mungkin tidak banyak orang yang memilih. Dan mau tidak mau ya, mungkin saya yang harus, atau dengan kawan-kawan yang harus mengambil langkah untuk melakukan kerja-kerja pengarsipan dan pendokumentasian pengetahuan lokal. Dari situ,
ke Aryan, alasan kenapa kemudian mau pulang kampung dan mau bikin Lakwat Pujawas. Wow, yang semua orang kayaknya punya pemikiran kayak Kakak Diki begitu ya, karena godaannya bisa itu besar sekali. Kakak, ini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan dari kita yang mewakili teman-teman, kemudian kita yakin teman-teman peserta juga punya banyak sekali pertanyaan. Tapi kita mau kasih waktu for kakak mungkin ada yang mau dibagikan for kakak, silakan kak. Ya, kita sebenarnya ada menyiapkan beberapa cerita presentasi kecil buat kawan-kawan semua, dan semoga perjalanannya aman. Tradisi orang Molo sering bercocok tanam berpindah-pindah. Nah, dampak dari yang terasa adalah kekeringan di beberapa tempat. Mereka belum mengerti tentang pertanian modern, lebih banyak adalah pertanian masih tradisional. Kegelisahan terbesar saya adalah melihat adik-adik saya, generasi-generasi di bawah saya tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi dan mengembangkan diri mereka. Punya kegelisahan yang sama, terutama sesama orang muda Timor. Kami sepakat untuk berbuat sesuatu dan akhirnya lahirlah komunitas yang kami namakan Lakwat Pujawas. Aktivitas-aktivitas yang kami buat di sini yang tujuannya untuk mengembangkan rasa percaya diri anak. Magia itu bukan hanya untuk perpustakaan, tetapi juga dari berbagai ilmu. Mungkin pertanian bisa, mengajar juga bisa, teater, menari, dan sebagainya. Karena yang kami lakukan di Lakwat Pujawas itu saya tidak sendiri, bahwa ada begitu banyak orang yang mau terlibat, ada begitu banyak orang yang mau memberikan dirinya, sehingga ya ini suatu kesempatan besar untuk diwujudkan. Sekarang mereka sangat berubah. Dan yang saya lihat dari anak saya itu ya cara bicaranya, cara berpikirnya, terus kegiatan di sekolah juga begitu cepat ditangkap. Yang berada di Lakwat Pujawas itu lebih maju ketimbang yang tidak bergabung. Ini adalah tanah kami, ini adalah tempat pijak kami. Kami harus berbangga dengan budaya kami, berbangga dengan tanah kelahiran kami. Itu sangat penting supaya kami jangan termakan oleh budaya-budaya yang menurut orang modern, tetapi sebenarnya menjauhkan kami dari tanah kami sendiri, menjauhkan kami dari budaya kami sendiri. Cita-cita saya ingin menjadi seorang penulis. Saya ingin menceritakan asal-usul Molo ke banyak orang di luar negeri. Mengembangkan potensi mereka lewat kegiatan seni, literasi, dan kebudayaan, saya pikir itu akan menjadi benih yang baik, menjadi buah yang baik 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. TEF-TOP pasti akan lebih baik.
Ya, teman-teman, sekali lagi kita mengucapkan selamat datang dan selamat sore. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Beta kemarin diminta untuk sharing terkait dengan bagaimana membangun gerakan, membangun ekosistem yang kami sebut sebagai ekosistem warga aktif yang berbasis masyarakat adat, yang berbasis komunitas warga di desa. Dan dalam konteks yang beta akan sharing dan ceritakan sore ini, itu terkait dengan kolektif seni budaya yang kita kembangkan di komunitas adat yang namanya Molo, kurang lebih 130 km atau 3 jam perjalanan dari kota Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Dan komunitas ini ada di lereng Gunung Mutis, salah satu gunung yang tertinggi di timur bagian barat. Dan seperti itu konteks yang saya berikan. Berbicara tentang Lakwat Pujawas, saya akan memulai dengan berbicara tentang Timor. Ini di depan teman-teman ada satu, karena saya ada di Ambon dan saya berhadapan dengan teman-teman dari Ambon. Ini peta yang menarik buat saya, peta Pulau Timor, dan di situ ada peta nyempil kecil di bagian atas adalah peta Wetar, Pulau Wetar, salah satu pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Ini adalah peta yang dibuat oleh Belanda tentang persebaran burung-burung endemik yang ada di Timor dan Wetar. Karena sekalipun Wetar adalah bagian dari Maluku, ternyata secara topografi, geografi, dan secara apapun, dia lebih dekat ke timur. Dan Molo ada di tengah-tengah, teman-teman bisa melihat ada di antara Kupang dan Atambua, kami di pegunungan. Saya akan memberi sedikit konteks terkait dengan sebelum berbicara lebih jauh ya. Artinya ini supaya ada gambaran buat teman-teman sekalian yang mungkin masih asing dengan tempat bernama Molo, masih asing dengan komunitas Lakwat Pujawas. Tapi yang saya mau bilang di sini adalah bahwa gerakan apapun, aktivitas apapun, konteks itu menjadi penting tempat. Dan ini juga mungkin akan menjadi gambaran bagaimana kemudian gerakan-gerakan itu bertumbuh dan berkembang karena tidak terlepas dari lingkungan tempat gerakan itu berasal. Dan itu menjadi penting dan selalu saya singgung. Masyarakat adat Molo itu adalah salah satu komunitas adat kecil yang adalah bagian dari namanya budaya kelompok suku Dawan. Suku Dawan itu adalah salah satu suku terbesar di timur bagian barat dan saudaranya adalah suku Tetun yang di bagian Timor Leste, Timur Timur. Suku Dawan itu dan Molo adalah bagian dari suku Dawan. Orang biasa mengenal Dawan itu sebagai Atoin Meto. Atoin itu artinya manusia, Meto itu artinya kering. Artinya ini adalah salah satu kesadaran awal bagaimana orang-orang Timor menggambarkan dirinya. Kami menggambarkan diri kami sebagai orang-orang yang tinggal di pulau yang kering. Teman-teman kalau mungkin sudah pernah ke Kupang, sudah pernah ke NTT, ke Timor terutama, pulaunya berbeda sekali dengan yang ada di Ambon. Saya pertama kali datang. Kalau di Ambon kita dari laut naik sedikit 100 meter, 200 meter, sudah bisa lihat hijaunya pohon-pohon, bahkan hutan. Kemarin ke Kila, saya melihat itu. Tapi kalau di timur beda lagi. Itu akan teman-teman akan melihat padang, sabana, batu karang dari ujung ke ujung. Bahkan kami yang di atas 1000 meter di atas permukaan laut pun masih menemukan karang dan padang sabana. Artinya itulah gambaran tentang Timor sebagai tempat dan wilayah yang memang sangat kering. Dan itu ternyata membentuk kesadaran awal orang-orang Molo sebagai orang-orang yang tinggal di pulau yang kering. Kami orang Molo itu punya relasi yang cukup kuat dengan alam. Jadi orang-orang Molo selalu menggambarkan dirinya, alam itu seperti tubuh manusia. Hutan adalah rambut, batu adalah tulang, air adalah darah, tanah itu seperti kulit manusia. Filosofi itu yang kami bawa setiap hari, bahkan sampai ke gerakan-gerakan kehidupan, nilai hidup, dan seterusnya. Kedekatan-kedekatan itu bukan sekedar jargon atau filosofi, tapi memang
bagian dari keseharian, itu yang membentuk identitas atau karakter. Tadi sudah sempat disinggung di awal, saya banyak bekerja dengan komunitas, saya menulis buku, masuk ke dalam apa ya, iya bagian dari menulis sastra. Saya menulis buku cerita pendek, dan saya punya latar pendidikan psikologi, bekerja cukup lama di dunia konseling pendidikan, tapi ada satu titik saya akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Alasan yang sempat tadi sudah saya singgung di awal, proses merantau, proses bekerja, itu ternyata mempertemukan, saya punya perspektif atau pemikiran yang lain bahwa ada proses di mana saya merasa tidak berkembang dalam dunia institusi profesional sebagai konselor pendidikan, tapi justru bertumbuh ketika di saat yang bersamaan saya melakukan kerja-kerja bersama komunitas. Saya merasa bahwa saya bertumbuh bersama komunitas ketimbang saya sebagai profesi guru pada saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai guru dan konselor pendidikan, dan akhirnya fokus ke apa yang sudah menumbuhkan saya, bekerja bersama komunitas. Pada saat itu saya aktif di Kupang bersama komunitas-komunitas dan gerakan-gerakan orang muda, dan juga bekerja paruh waktu bersama dengan LSM untuk riset-riset yang terkait dengan menulis. Tahun 2016 saya memutuskan pulang kampung setelah lama merantau, belasan tahun merantau dan 6 tahun bekerja, dan akhirnya memutuskan untuk pulang kampung untuk mewujudkan apa keresahan-keresahan yang saya temukan di awal tadi yang sudah disinggung bersama dengan Karian tadi. Ini lagi-lagi ya, ada hubungannya dengan Ambon. Tapi ini juga ada hubungannya dengan kenapa saya memutuskan pulang kampung tadi. Jadi dalam proses melakukan riset untuk menulis cerita pendek yang, karena saya dalam menulis buku, saya menulis cerita pendek yang berbasis dongeng, legenda, narasi-narasi mitos, dan lain-lain. Karena saya datang dari masyarakat adat Molo, saya dekat dengan dunia itu, hal-hal itu, narasi-narasi tentang itu, dan itu yang kemudian mengantar saya untuk masuk ke sana. Dan dalam penelusuran dan riset kerja-kerja pengarsipan yang saya lakukan, saya menemukan ada satu tokoh penting dan menarik. Dia adalah seorang pendeta, Zending, Protestan, yang pernah bertugas di Molo di tahun 1910 sampai 1929. Dan sebelum dia ke Molo, dia pindah dari Pulau Seram, dari Seram Barat. Baik di Molo maupun di Seram, dia banyak melakukan riset, penelitian terkait dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita rakyat. Dan dia bilang bahwa dogma, etika, moral, atau nilai-nilai apapun yang ada di dalam masyarakat adat itu tersimpan dalam cerita-cerita atau legenda-legenda atau narasi apapun yang ada di masyarakat adat. Dan dia pakai itu sebagai kekuatan untuk menyebarkan agama Kristen. Saya kemudian juga mengamini itu. Artinya saya tidak sebagai seorang penyebar agama Kristen, tapi saya kemudian memakai pendekatan budaya, pendekatan cerita-cerita atau narasi-narasi lokal sebagai pintu masuk untuk mewujudkan apa yang saya mimpikan bersama dengan kawan-kawan. Gerakan-gerakan di komunitas akhirnya kami pakai pendekatan kebudayaan, pakai narasi atau cerita-cerita tadi, dongeng-dongeng lokal. Itu yang menurut saya melakukan kontekstualisasi atas gerakan kita itu menjadi penting, karena gerakan kita tidak sekedar program-program atau jargon-jargon, tapi memang membumi dan muncul justru dari kekuatan-kekuatan lokal tadi. Dan saya dan teman-teman kami memanfaatkan betul narasi tentang itu. Pada tahun 2016 saya kemudian dan kawan-kawan bikin komunitas Lakwat Pujawas. Itu salah satu komunitas warga, berdiri tanggal 10 Juni tahun 2016. Semangat kami sebenarnya adalah melakukan revitalisasi kampung sebenarnya. Bagaimana kampung seperti kampung pada masa dulu, sebelum kolonialisme, kampung sebelum modernitas, kampung itu menjadi titik yang sangat kuat. Mau makan semua ada. Sistem pemerintahnya ada, sistem adatnya ada, sistem hukumnya ada. Semuanya ada.
Tapi hari ini kita melihat kampung begitu tergantung dengan kota. Atau melihat kampung begitu kehilangan identitas. Kampung menjadi kekota-kotaan. Orang kampung kemudian menjadi inferior, tidak mau makan apa yang dia punya, tapi makan apa yang dimakan oleh orang kota. Atau jadi itu jadi persoalan, itu jadi satu hal, dan itulah kenapa gerakan revitalisasi kampung menjadi penting. Bagaimana kita bersama-sama dengan teman-teman mengaktifkan ruang-ruang yang dulu ada. Taruh saja, mau sistem pendidikan adat punya, sistem hukum ada, masyarakat adat punya, sistem pangan masyarakat adat punya. Segala hal yang kita rasakan hari ini sebagai negara atau sebagai bangsa atau sebagai komunitas, masyarakat adat sudah punya itu jauh sebelum kita ada. Jadi saya pikir dengan mengaktifkan itu kekuatan-kekuatan lokal, sebenarnya kita bisa berdaya dan bisa mandiri dengan kekuatan yang ada. Tapi yang terjadi kan sekarang kita makan nasi pun nasi yang diimpor dari Vietnam, kita makan tepung pun tepung terigu yang dikirim misalnya dari Brasil atau dari Amerika Latin atau Amerika Utara, maksud saya Kanada dan Amerika Serikat. Bahkan orang Molo makan sesuatu dikirim jauh-jauh, membakar jejak karbonnya luar biasa, dikirim dari Kanada dan seterusnya. Sementara di sekitar kita punya sistem pangan tadi. Itu yang menjadi persoalan, dan itu kenapa kami kemudian bikin. Kami bekerja bersama dengan kelompok masyarakat adat, dengan kelompok perempuan, dengan anak-anak terutama paling banyak. Karena salah satu gerakan kami literasi, sehingga itu yang paling menjangkau dan paling membuat anak-anak senang. Karena ternyata dalam perjalanan kami ruang-ruang itu yang tidak ada di kampung, teman-teman. Kita bisa melihat di kampung kita masing-masing. Bagaimana dulu orang tua-tua kita punya ruang berkumpul, mereka punya pesta adat, punya festival, punya ruang-ruang untuk mereka bisa kerja kolektif, gotong royong, bisa membangun apapun bersama-sama. Tapi hari ini kampung menjadi ruang yang kosong. Orang merantau, orang bermigrasi, menjadi TKW, bekerja di luar karena di kampung tidak ada ruang-ruang budaya itu. Festival-festival adat coba kita cek di kampung kita masing-masing. Pesta panen mungkin sudah tidak ada lagi. Kita merasakan itu mungkin 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Tapi hari ini kita tidak punya ruang-ruang di mana kita bertumbuh bersama. Semangat itu yang kami bangun. Kami bekerja dengan 200-an lebih anak-anak, orang muda, orang tua, bapak mama, penenun, petani. Komunitasnya besar karena kami menamakan diri kami komunitas warga. Kami hadir, lahir, dan bertumbuh bersama dengan warga. Mengapa Lakuatku Jaos berdiri? Oh ya, tadi saya melihat ada yang bertanya ya. Teman-teman nanti mungkin bisa disimpan pertanyaannya nanti setelah saya presentasi, kita bisa ada kesempatan untuk bertanya jawab. Beberapa tadi sudah saya sebut alasan kenapa saya dan teman-teman merasa sebagai generasi muda Timor kami berjarak dengan tempat tinggal kami. Kami jadi anak muda Timor, saya tidak tahu ya teman-teman di Ambon bagaimana merasakan. Apakah teman-teman masih merasa sebagai orang Ambon atau teman-teman juga sudah mengalami krisis identitas itu? Mau dibilang orang Ambon juga tidak. Atau mau dibilang orang Timor juga tidak, mau dibilang orang Jakarta juga tidak. Kita seperti kehilangan, tidak punya apa-apa, tidak punya identitas apa-apa. Dan yang kedua, keresahannya adalah bahwa ruang-ruang pendidikan formal kita itu, teman-teman melihat kurikulum kita ya, tidak banyak memberi ruang bagi pengetahuan lokal. Dalam kurikulum kita itu pengetahuan lokal, muatan lokal itu kayak cuma 0, berapa persen dari fisika, matematika, segala macam hal-hal besar yang kita pelajari. Yang saya lihat anak SMA kita itu kayak mereka bawa tas sampai punggungnya bongkok, belajar banyak hal, tapi mereka tidak belajar hal yang paling dekat dengan mereka. Sistem pangan mereka, kain tenun mereka, hal-hal yang ada di sekitar mereka. Kita belajar kan cenderung yang jauh di luar sana. Tapi apakah kemudian pengetahuan itu akan terpakai? Kita bisa berefleksi ya, saya pribadi 12 tahun dari SD sampai SMA, kok rasanya hari ini kayak 12 tahun ilmu itu apa sih yang kita pakai sampai hari ini? Yang benar-benar kita pakai. Jangan-jangan 12 tahun itu kita membuang waktu yang percuma. Tapi kalau 12 tahun itu kita pakai pengetahuan-pengetahuan lokal, belajar hal-hal yang bikin kita survive di kampung halaman, saya pikir itu justru lebih masuk akal dan bisa lebih berdaya guna ketimbang kita belajar sesuatu yang kemudian kita tidak pakai itu.
Itu kritik kami kenapa sistem pendidikan juga tidak memberi ruang bagi pengetahuan lokal atau pengetahuan adat. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang tadi saya singgung juga. Bukan hanya bapak mama ya, tapi saya sedih juga misalnya kayak bapak mama saya dulu, mereka di waktu muda mereka punya ruang berkumpul. Selain ke gereja ya, mereka ada ruang-ruang adat di mana mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Ada pertukaran pengetahuan di situ. Tapi hari ini komunitas-komunitas kita sebagai masyarakat, kita nongkrongnya kemana? Kalau orang kota mungkin ke mall, kemana-mana ya. Tapi yang di kampung kemudian kita menjadi individual. Kita tidak punya ruang sosial di mana kita bisa bertumbuh bersama. Ruang alternatif itu yang saya pikir harus kita perjuangkan. Apa yang kami lakukan di Molo? Berangkat dari keresahan bahwa kita tidak punya arsip yang cukup, kami melakukan kerja-kerja pengarsipan, riset, dan pengarsipan pengetahuan adat, pengetahuan lokal. Karena itu yang menurut kita hari ini identitas kita atau kekuatan kita mau bicara apa? Orang Korea bicara Korean Wave, orang Thailand bicara tentang kuliner gastronomi mereka, orang Jepang bicara tentang kekuatan mereka. Kita orang Timur, kita orang Ambon, kita orang Indonesia, kita mau bicara apa? Kita punya narasi apa yang kuat yang bisa kita bawa dan kita tunjukkan? Kita tidak punya apa-apa, jangan-jangan. Atau kita punya, tapi kita mengacukan, membiarkan, tidak mau peduli dengan itu. Kekuatan narasi menurut saya penting. Kerja-kerja pengarsipan dan pendokumentasian saya pikir itu hal yang harus kita lakukan. Kita mau bicara tentang kampung kita, bicara tentang diri kita, tapi kalau kita tidak punya narasi itu, kita tidak tahu sejarah dan kebudayaan kita atau apapun tentang diri kita, ya kita adalah manekin, kita adalah patung, kita akan tergerus dan tertimbun dengan gelombang-gelombang yang lain. Kami bangun perpustakaan warga, kami bangun ruang arsip, terakhir kami bangun food lab. Itu semacam ruang di mana eksperimen-eksperimen terkait dengan pengetahuan adat terkait pangan lokal itu bertumbuh di situ. Jadi dapur tradisional, tapi di situ semua warga bisa mengakses. Ada workshop di situ bersama dengan teman-teman. Kami juga kerja-kerja pengarsipan dan pendokumentasian itu kemudian diwujudkan dalam buku, foto, karya-karya yang mungkin tidak banyak disebar keluar, tapi kami lebih fokus bagaimana itu bisa diakses oleh orang lokal, bisa diakses oleh bapak mama penenun, bisa pengetahuan itu saya pikir itu dulu. Buku-buku misalnya yang kami cetak, kami bagi ke sekolah-sekolah yang ada di desa Rooftop, yang ada di Molo, atau pengetahuan-pengetahuan lokal terkait pangan atau pertanian atau apapun itu kemudian didiskusikan bersama dengan warga, direproduksi dan dikembalikan ke masyarakat. Itu yang kami kerjakan. Sehingga mungkin ada pertanyaan juga banyak teman-teman, kenapa tidak ada muncul dalam banyak platform? Karena kami sementara memang fokusnya pengetahuan itu dibagi dulu ke internal. Sebagaimana itu yang kita harapkan, bahwa warga atau masyarakat di kampung adalah pemilik dari pengetahuan lokal itu. Dan untuk itu kerja-kerja yang kita lakukan harus dikembalikan dulu kepada masyarakat sebagai pemilik pengetahuan. Dan yang berikut, setelah proses 6 tahun berjalan, riset-riset kerja-kerja pengarsipan pendokumentasian yang kami bangun, ya ternyata ini di luar dugaan kami ya teman-teman, bahwa ternyata itu bisa dikembangkan misalnya jadi model ekonomi kreatif, ternyata itu bisa dikembangkan jadi model heritage trail, atau misalnya model pariwisata minat khusus, misalnya, atau bisa dikembangkan jadi model pendidikan kontekstual, sekolah budaya misalnya, atau bisa dikembangkan jadi model-model ruang-ruang kreatif seni budaya. Jadi akhirnya itu yang kami bangun, sekolah budaya, heritage trail, atau gastronomi tour, program residensi kesenian. Ini bagi teman-teman aktivis, peneliti, bisa ikut mendaftar untuk residensi misalnya di komunitas kami. Dan yang terakhir, kami juga banyak memanfaatkan media sosial. Teman-teman bisa melihat Instagram kami atau media sosial kami di Twitter dan lain-lain. Kami juga cukup proaktif melakukan bersuara terkait dengan apapun yang kami temukan di kampung.
Dengan tujuan adalah bagaimana sekarang kita membentuk satu image baru bahwa kampung juga dengan kekuatan yang dia punya, harusnya dia bisa mandiri. Tidak perlu tergantung dengan apapun dari luar. Sedikit karya-karya yang sudah ada beberapa buku, ada pameran arsip, ada pameran fotografi, ada pentas seni, dan segala macam yang kami produksi kurang lebih dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan ini buku-buku juga bisa diakses teman-teman. Kalau nanti mau beli juga kami akan kasih tautan kemana teman-teman harus membeli buku atau karya-karya produksi dari teman-teman di komunitas Lapat Kucawas. Ataupun mau menonton seni pertunjukan yang misalnya kami publikasikan untuk umum di YouTube, nanti teman-teman juga bisa ikuti. Ini salah satu contoh pengembangan heritage trail yang sederhana, yang awalnya justru datang dari hasil kerja-kerja pengarsipan. Teman-teman, ini ada satu program yang kami kembangkan dari kerja-kerja riset dan pengarsipan. Kami mengembangkan Skolta Molok. Skolta Molok itu sekolah adat. Kami berangkat dari pengalaman masyarakat adat dulu, sebelum kita mengenal sistem pendidikan modern, sebelum gereja masuk, sebelum sistem politik atau modernitas masuk, masyarakat adat punya sistem pendidikan sendiri. Nah, kami berangkat dari semangat itu, kemudian kami mendesain salah satu bentuk pendidikan alternatif sebagai sekolah bagi komunitas. Sekolah yang didesain, dirancang untuk menjawab kebutuhan tadi. Kita sebagai orang Timur, kita mau belajar pengetahuan lokal di mana? Pengetahuan lokal itu ada di kepala opa-oma, yang sedikit lagi mereka mungkin sudah menyelesaikan perjalanan hidup mereka di dunia. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mereproduksi kembali itu menjadi satu model pendidikan alternatif? Kami bikin namanya Skolta Molok.
Itu tadi model pendidikan alternatif sekolah, tapi kita juga mau share sedikit soal bagaimana pengetahuan lokal itu bisa ketong jembatani lewat model komunitas seperti ini. Teman-teman bisa melihat di sini ada gambar penenun generasi tua dan generasi muda. Tahun 2016 ketika beta pulang kampung ketemu dengan beberapa kawan dan ketong bikin komunitas Lakwat Kujawas, beta ketemu dengan Resi dan Odia dan banyak sekali anak-anak muda yang ada di desa yang mereka sebenarnya rindu juga ruang-ruang berkumpul. Ruang-ruang di mana setelah pulang sekolah mereka bisa bikin banyak. Dan akhirnya mereka menemukan Lakwat Kujawas sebagai tempat yang paling menarik dan nyaman buat mereka untuk bertumbuh. Di sebelah kiri itu adalah mama-mama yang dulu melawan tambang yang masuk ke Molo, tambang marmer, ketika masuk di dekade 1980-an sampai 2006 terakhir, hutan tanaman industri dan tambang. Dan bagaimana hal yang menarik sebenarnya adalah mempertemukan tenun itu kemudian menjadi titik temu antara Resi, Nodia yang di sebelah kanan, dengan Mama Maria dan teman-teman yang ada di sebelah kiri, bagaimana mereka menarasikan tentang tempat tinggal mereka atau tentang diri dan identitas mereka. Mama Maria dan teman-teman menenun motif-motif yang berbicara tentang ruang hidup mereka, tentang hutan, tentang identitas adat, tentang mata air, tentang apapun yang menjadi bagian dari hidup mereka, tentang pangan, tentang tanah ulayat, tentang marga. Dan ternyata itu yang menyelamatkan mereka ketika tambang masuk, ketika hutan tanaman industri masuk, ketika konsesi masuk, ketika kesewenangan masuk. Mereka melawan dan mereka berhasil memenangkan perlawanan itu karena mereka punya narasi dan cerita yang kuat tentang apa yang mereka punya. Batu-batu, hutan, tanah, mata air, identitas marga, situs-situs sakral mereka. Artinya kami belajar bahwa hari ini ketika kamu tidak punya narasi yang kuat akan dirimu dan tempat tinggalmu, kamu adalah orang yang kalah. Kamu adalah orang yang kalah. Itulah kenapa Resi dan teman-teman di sebelah kanan, mereka bikin kelompok tenun, mereka punya kelas tenun sendiri. Tapi mereka tidak menenun motif yang lama saja. Mereka kemudian membentuk cerita, membentuk narasi, merespon situasi mereka hari ini. Mereka ini adalah Army cabang Molo. Jadi mereka menyukai BTS. Mereka menggemari BTS. Tapi di sisi yang lain mereka juga punya pengalaman yang luar biasa untuk merawat cerita-cerita mereka. Mereka bahkan menciptakan motif tenun mereka sendiri. Tentang kehidupan mereka hari ini. Tentang mereka sebagai remaja, sebagai perempuan, sebagai orang yang berinteraksi dengan dunia luar, yang bertemu dengan banyak seniman, bertemu dengan banyak orang yang datang ke Lakwat. Mereka menciptakan cerita-cerita mereka sendiri dan motif tenun mereka sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketong bikin Lakwat Kujawas? Yang pertama tentu saja ketong pakai pendekatan adat, teman-teman. Adat itu sesuatu yang dekat dengan ketong, sesuatu yang menjadi bagian dari diri ketong, maka memakai adat, memakai pengetahuan lokal itu harusnya jadi sesuatu yang ketong pakai. Kemarin kami 2 minggu datang ke Ambon, Beta dan Kak Windy dan Maria datang ke Ambon, bertemu dengan kawan-kawan, kami sedang belajar bersama menulis narasi-narasi pangan lokal. Dan kami bertemu dengan Kakak Tirsa, dengan Kakak Calvin, Kakak Ega, banyak sekali. Kakak Rian, teman-teman yang ada di kota Ambon yang juga sedang mau belajar menulis tentang makanan lokal mereka. Dan itu yang mau saya bilang, bahwa ketika kita pakai pendekatan budaya, pendekatan makanan yang kita makan, jadi teman-teman kemarin masih bertanya, kita harus menulis apa ini? Ya, kami bilang ya menulis makanan yang kamu makan sehari-hari, ampas tarigu, menulis bagea, apapun yang kita makan tiap hari.
Itu yang ditulis. Kadang kita terlalu terbebani dengan mau menulis sesuatu yang besar, yang jauh. Padahal justru memulai dari yang paling dekat dengan kita, yang dekat dengan identitas kita, itu justru yang lebih powerful sebenarnya. Maka pendekatan kebudayaan, pendekatan adat, ini lagi-lagi dalam konteks kami ya teman-teman di kampung. Saya tidak tahu teman-teman di tempat lain mungkin punya perspektif yang lain. Yang berikut kami sadar betul ya sebagai generasi baru yang lahir di era Instagram, era bahkan Zoom, era digital dan seterusnya. Media sosial itu juga sebagai alat untuk kami bertemu dengan banyak orang. Kami sebagai komunitas yang bergerak secara mandiri di kampung juga akhirnya ketemu dengan Kak Ega. Beta kenal Kak Ega juga sudah cukup lama karena bertemu lewat media sosial, lewat gerakan-gerakan berbasis digital. Jadi media sosial hari ini harusnya bukan jadi musuh ya, bukan jadi pisau yang menusuk kita ya, tapi media sosial bisa jadi hal saya bisa bertemu dengan Judith, bisa ketemu dengan teman-teman dimanapun, dan kita bisa bertukar pengetahuan di sana. Peluang-peluang itu yang kami pakai. Kami kemudian juga setelah bertemu dan bergiat bersama dengan teman-teman, kami bangun yang namanya ekosistem warga aktif. Ini Kakak Ega dan teman-teman juga sudah melakukan itu dan mengembangkan itu. Active Citizen. Kami bangun ekosistem itu sejak 2016 sejak lahir. Active Citizen yang kami pahami adalah bagaimana dalam konteks kami di Molo, gerakan-gerakan atau mimpi-mimpi yang mau kami wujudkan itu kami harus membangun sinergi dengan gereja, dengan tokoh adat, dengan pemerintah desa, dengan petani, penenun, disabilitas, perempuan. Siapapun yang ada di desa itu harus digandeng. Makanya lingkaran kami itu, kami kemudian bukan kelompok yang kecil, tapi kami kemudian, makanya kami sebut diri kami komunitas warga. Karena kami akan bersinggungan dengan gereja. Tadi ada Romo misalnya di dalam, atau ada pendeta dalam presentasi kami di video. Ada tokoh adat, ada pemerintah desa. Semua itu menjadi bagian dari Lakwat Jawa. Dan yang berikut kami membangun perpustakaan dan ruang arsip. Literasi itu bagi kami menjadi satu senjata atau satu medium yang luar biasa untuk menggerakkan apapun. Ketika kami bikin Lakwat Pujas pertama kali, kami bangun duluan perpustakaan. Dan di hari pertama kami bangun perpustakaan, yang datang paling pertama dalam gerakan kami adalah anak-anak. Anak-anak melihat buku, anak-anak melihat aktivitas di perpustakaan, kami bikin kelas menulis, bikin kelas bahasa Inggris, bikin kelas teater, dan lain-lain bersama dengan kawan-kawan relawan dari Kupang atau dari kota kabupaten, dari Soe. Itu mereka luar biasa. Karena itu bisa jadi magnet tersendiri. Literasi itu, kita tahu juga ya bahwa literasi itu berkembang dan bertumbuh di mana-mana. Perpustakaan di mana-mana, gerakan-gerakan bagi buku ada di mana-mana. Tapi ada satu hal yang kadang teman-teman pegiat literasi juga lupakan itu, adalah bagaimana menumbuhkan gerakan literasi itu tidak sekedar membaca buku ya. Karena pada akhirnya orang cepat bosan. Kami juga sadar betul ketika bikin gerakan literasi di awal, anak-anak baca buku, tapi ternyata mereka juga membutuhkan alternatif yang lain yang membuat ruang perpustakaan itu menjadi hidup. Sehingga kami juga harus berhenti bahwa perpustakaan itu kemudian menjadi ruangan yang serius. Perpustakaan itu jadi ruangan yang tenang. Perpustakaan sekali-sekali juga harus bisa menjadi ruang yang riuh. Perpustakaan juga sekali-sekali perlu ada pemutaran film, ada diskusi, ada workshop menari, ada makan-makan. Perpustakaan harus dinamis. Kami akhirnya melihat itu sebagai satu alternatif. Kami juga bikin program residensi seni. Sebenarnya gerakan residensi seni ini muncul karena kami sebagai komunitas yang ada di kampung, kami terbatas sumber dayanya. Kami butuh bantuan banyak orang. Maka program residensi seni sebenarnya adalah jembatan di mana kami bisa mengajak teman-teman dari Jakarta, dari manapun, bahkan dari luar Indonesia untuk datang, tinggal, dan bikin kegiatan bersama. Entah membantu bikin riset, entah membantu untuk bikin pengarsipan, entah membantu untuk bikin workshop, pelatihan, dan lain-lain. Sehingga hari ini dalam gerakan kita, keterbatasan sumber daya itu bukan menjadi isu lagi. Karena tadi kita punya media sosial.
Kita bisa bikin, saya sering menodong Kak Windy atau menodong teman-teman untuk bikin workshop jarak jauh. Kita sudah punya Zoom, kita sudah punya Google Meet. Teman-teman di Molo masih punya kesempatan untuk belajar dengan Kak Windy, meskipun Kak Windy ada di Jakarta, ada jauh di Jogja misalnya. Pemanfaatan teknologi dan program-program pertukaran pengetahuan lewat residensi seni ini kemudian bisa membuka banyak peluang. Dan juga bisa memutus persoalan bahwa kita kehilangan kita keterbatasan sumber daya. Kami di kampung, kami jauh, kami tidak bisa buat apa-apa. No. Tidak ada lagi seperti itu. Dan yang terakhir adalah kami merevitalisasi ruang-ruang itu tadi. Riset-riset yang kami lakukan ternyata menemukan bahwa di Molo itu dulu ada festival adat, ada acara ini, ada acara itu, di mana kemudian orang berkumpul, ada pertukaran pengetahuan di situ, ada hukum adat bisa dibahas di situ, ada nilai-nilai universal tentang kehidupan bisa dibahas di situ. Nah, ketika ruang-ruang itu hilang, hari ini tugas kita adalah menghidupkan ruang-ruang itu. Sehingga ketika ruang itu tumbuh, dengan sendirinya hal-hal yang mau kita lakukan bersama dengan warga juga bisa terpenuhi. Saya mau share sedikit tentang pengalaman pertukaran pengetahuan kami misalnya dengan teman-teman. Tahun 2017 misalnya kami mulai membangun program residensi itu. Sampai hari ini. Jadi teman-teman yang mau residensi di Lapot Kucawas nanti kita bisa berkabar. Kemudian kami juga bikin program namanya Being and Becoming Indigenous. Kami terhubung dengan teman-teman orang muda adat yang ada di Banten dan juga di Filipina. Itu jadi pengalaman yang menarik. Ternyata kami tidak perlu pergi ke Filipina atau pergi ke Banten untuk belajar isu-isu apa sih yang relate antara pemuda adat, baik di Filipina maupun di Banten. Hanya lewat Zoom kami akhirnya bertemu dan bertukar pengetahuan dengan teman-teman masyarakat adat di tempat lain. Hari ini kami juga bikin program namanya Kampung Katong. Kami terhubung dengan pemuda-pemuda yang ada di Labuan Bajo dan di Larantuka. Larantuka itu di Flores Timur. Kami juga mau melihat bagaimana orang-orang muda mau merevitalisasi kampungnya dan terhubung. Jadi sebenarnya titik-titik ini mempertemukan kita untuk bisa belajar dan bertukar pengetahuan. Hari ini dari kemarin sudah 1 minggu lebih kami ada di Ambon. Ketemu dengan kawan-kawan di Ambon. Bisa jadi setelah ini kita juga akan bisa membangun satu ruang dialog, ruang temu di mana teman-teman di Molo bertemu dengan teman-teman di Ambon ataupun teman-teman di tempat yang lain. Saya pikir hal-hal seperti ini yang perlu kita jembatani. Tugas kita semua yang ada di dalam ruangan ini, baik yang ada di Ambon maupun di Zoom ini. Pakai ruang-ruang itu untuk mempertemukan banyak kekuatan. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari tadi Diki omong ini itu. Bagaimana Diki dan teman-teman bisa survive 6 tahun? Pertanyaannya seperti itu ya. Kami mengembangkan model active citizen sejak awal. Kami sadar betul bahwa modal yang paling bisa memperkuat gerakan kita dan bisa survive dan bisa sustain berkelanjutan adalah sebenarnya berangkat dulu dari kekuatan lokal. Kami berangkat dari misalnya pengetahuan lokal, atau ya saya tidak tahu ya di Maluku mungkin apa ya, pela gandong atau apapun itu. Kalau kami di sana sebutnya manekat. Manekat itu sebenarnya adalah merasa senasib sepenanggungan. Itu yang memperkuat kerja-kerja kolektif masyarakat ada di Timor itu kuat. Karena satu mau bangun rumah, semua orang kemudian ikut membangun rumah itu. Tapi sementara nilai-nilai manekat itu yang mulai redup. Nah, lewat program ini kami mengembangkan itu. Saya ingat betul ketika kami bikin Lapot Kucawas di awal-awal, teman-teman, relawan datang dari Kupang, cukup jauh, 3 jam perjalanan dari Kupang, mereka datang hanya untuk Sabtu Minggu berkegiatan dengan anak-anak. Tapi karena kami memberitahukan ke orang tua, di waktu-waktu berikutnya tiba-tiba orang tua kirim pisang, kirim ubi, kirim makanan. Karena apa? Karena praktik manekat itu sebenarnya masih ada dalam memori kolektif mereka, masih ada dalam ingatan-ingatan mereka. Dan mereka cepat tergerak kalau ada kegiatan bersama, mereka akan menyumbang apapun yang mereka bisa untuk sumbangkan. Dan itu yang kami pakai sampai sekarang. Kegiatan-kegiatan kami sebagian besar adalah kegiatan swadaya yang melibatkan semua yang ada di desa. Itulah kenapa ekosistem itu perlu dibangun. Kalau kami mau bangun Lakuat
tanpa mengajak gereja, tanpa mengajak pemerintah desa, tanpa mengajak tokoh adat, ya mungkin kami akan mati sendiri karena kecapean, karena kesulitan sumber daya. Tapi karena kami sudah membangun itu bersama-sama dengan gereja, kami bisa menodong, Romo, tolong dulu, Mama Pendeta, tolong bantu katong dulu. Dan mereka mau datang bantu, karena mereka sudah merasa dilibatkan sejak awal. Bapak Desa, bisa bantu ketong apa dulu Bapak Desa? Mereka mau bantu, karena kita sudah melakukan itu. Belakangan kami juga masuk, kami komunitas warga biasa. Kami tidak berbadan hukum, kami bukan LSM. Tapi sekarang teman-teman LSM atau NGO juga, atau donor juga membuka peluang-peluang bekerja bersama komunitas. Jadi kami juga dikasih kesempatan untuk mengelola pendanaan untuk kegiatan riset atau pengembangan-pengembangan yang lain. Dan itu bisa kami simpan sedikit untuk bisa menjadi kekuatan komunitas juga, menjadi tabungan. Tapi ada satu hal yang penting dari Active Citizen sebenarnya adalah kami mengembangkan model koperasi. Kami punya aset sekarang kurang lebih hampir 200 juta lebih. Sebagai komunitas kecil, kami punya perpustakaan sendiri, kami punya food lab sendiri yang dibangun swadaya, kawan-kawan kumpul-kumpul, misalnya kami bikin crowdfunding di Twitter, terkumpul kurang lebih 30 juta, dalam 2 minggu, teman-teman itu yang kemudian membantu untuk membangun food lab kami. Perpustakaan kami waktu itu mau bangun kurang lebih sekitar 30-an juta, tapi terkumpul setengahnya lewat media sosial, setengahnya dari swadaya warga. Bambu, kayu, tukang, semua dari warga. Jadi aset-aset itu mungkin tidak ternilai oleh uang ya. 200 juta mungkin kecil atau terlalu besar, saya kurang tahu. Tapi aset sosial itu, kekuatan sosial itu yang sepertinya tidak bisa ditakar dengan, tidak bisa dihitung dengan berapapun mata uang, materi. Dan itu yang kami pakai. Itu kekuatan itu yang kami pakai. Kami punya koperasi. Hari ini banyak sekali teman-teman yang membiayai koperasi untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi warga yang terlibat di Lakwat Pujawas, mereka bisa menabung, bisa membiayai gerakan, membiayai sekolah dan lain-lain lewat koperasi yang kami kembangkan bersama di komunitas. Refleksi 6 tahun gerakan. Ini saya pikir ini penting juga ya kalau saya share ke teman-teman. Apa sih yang membuat kita sustain dan kita bertahan? Saya pikir pertanyaan seperti ini juga perlu kita ajukan buat kita ya dalam gerakan apapun. Kenapa kita bisa bertahan? Apa yang membuat kita bertahan? Kalau kami di Lakwat Pujawas, apa yang bisa bikin kami bertahan? Sebenarnya adalah kami tidak salah memilih jalan seni budaya sebagai pintu masuk, sebagai jalan, sebagai alat. Karena ternyata itu sangat efektif. Kenapa? Karena seni budaya itu kan sesuatu yang ya adalah bagian dari keseharian kita kan. Ya kita hari-hari makan apa yang ada di sekitar kita. Kita pakai kain, pakai pakaian, pakai apapun ada yang di sekitar kita. Jadi memakai seni budaya dalam sebagai medium untuk masuk dalam gerakan, saya pikir itu bisa jadi pilihan teman-teman juga. Yang kedua, ternyata pilihan kami untuk bekerja dengan anak-anak itu ternyata tidak salah juga. Anak-anak itu luar biasa, teman-teman. Kami akhirnya bisa bertemu dengan orang tua, ketemu dengan pendeta, dengan orang tua, tokoh adat, dengan siapapun, itu karena anak-anak. Mereka bisa menjadi pembawa kabar sukacita, kabar baik untuk siapapun. Mereka pulang, mereka cerita, Bapak Mama tadi kami di komunitas kami bikin ini itu dengan kakak-kakak relawan, kami bikin ini dengan kakak ini, kakak itu. Mereka pulang cerita, ternyata cerita-cerita mereka ke orang tua itu membuat orang tua penasaran juga ya. Kok setiap kali sapung anak ini pulang dia cerita ini kakak ini, kakak ini, kakak ini. Jadi akhirnya orang tua datang. Nah Diki, masa hanya anak-anak saja yang bergabung di Lakwat? Kami yang tua-tua kami juga mau gabung di Lakwat. Saya bilang, ayo sudah, gayung bersambut, mari sudah kita bikin. Bapak Mama mau bikin apa? Oh, kami mau bikin kelompok petani, kami mau bikin kelompok tenun. Saya bilang, silakan, kita bikin sama-sama di Lakwat. Itu yang terjadi. Dan saya mau bilang bahwa anak-anak itu agen perubahan yang luar biasa. Tapi kadang dalam masyarakat kita sering mengabaikan anak-anak. Ih, anak kecil, lu tahu apa? Lu pi di onder jauh sana, lu pi di belakang sana. Anak kecil tahu apa? Ini sekarang orang tua. Nah, bagaimana kalau kita balik? Makanya dalam ekosistem kami, anak-anak justru jadi titik tengahnya.
Anak-anak justru yang ada di depan. Anak-anak justru yang dikasih kemewahan, dikasih kesempatan duluan. Kebalikan ya. Dalam masyarakat kita kan kadang bapak-bapak yang duduk di depan, mama-mama duduk kerja setengah mati di belakang, bapak-bapak duduk isap rokok minum kopi di depan, omong kiri kanan, kayak satu dunia mereka tahu semua. Tapi anak-anak di mana? Orang mudanya di mana? Orang muda suruh pi belah kayu di belakang, suruh pi timba air di belakang, suruh pi masak di belakang. Anak-anak di mana? Anak-anak suruh pi kunci di dalam kamar, karena nanti anak-anak beribut. Kalau bapak mama omong, anak-anak nanti beribut. Justru sekarang kita harus kasih ruang yang banyak buat anak-anak. Dan tantangan, nah ini juga jadi tantangan. Tantangan, kalau tantangan dilakukan apa? Ini pertanyaan yang sering muncul. Tantangannya sebenarnya kita berada dalam suatu sistem yang merusak sebenarnya. Saya harus akui. Sistem apapun itu. Tapi di dalam konteks kami di sana, korupsi, kolusi, nepotisme itu ternyata itu jadi penyakit. Apalagi di level pengambil kebijakan ya. Oh, orang masih melihat kau agama apa, lu fam apa. Beta Senda itu sebenarnya fam dari Flores. Bapak orang Flores. Tapi karena mama, budaya Molo itu matrilineal, bapak ikut mama. Jadi beta lahir besar ikut budaya Molo. Tapi itu masih kuat juga. Orang melihat, di Kisenda. Senda itu bukan orang Molo, bukan orang Timur, orang Flores dia. Jadi kadang dikotomi Kristen, Katolik, Kristen, Islam, atau dikotomi orang lokal, orang asli, orang pendatang, itu justru yang menghambat kita untuk maju. Itu justru yang menghambat kita tidak bisa kemana-mana. Berikut standar-standar. Ini tantangan. Beta mengalami tantangan itu. Bahkan dari keluarga sendiri ya. Sukses itu yang jadi PNS. Sukses itu yang baik itu yang dari kota, yang modern, yang formal, yang makan nasi. Itu yang baik. Yang baik dong yang itu. Kalau yang sonde baik itu yang ubi kayu, yang kasbi itu, kita malu kalau kasih makan orang tamu datang kita kasih tunjuk kita pun kasbi, kita pun segala macam. Kita harus kasih biskuit, kasih mie instan, apa yang dimakan oleh orang kota itu yang harus kita makan. Standar-standar itu yang sebenarnya menjadi tantangan kita dan itu yang membunuh kita. Kita hidup dalam bayang-bayangan orang lain. Ketong kemudian menjadi inferior kawan-kawan. Karena semua jadi PNS, jadi kita juga harus jadi PNS. Karena semua jadi ini, jadi kita harus begitu. Ketong kemudian kehilangan, ketong punya jati diri ketong. Internal di komunitas juga masih jadi persoalan di kami. Itu jadi tantangan. Komunikasi, heterogen. Ketong sadar betul bahwa komunitas ketong itu dari banyak lapisan. Mungkin komunitas lain isinya sarjana semua. Gampang komunikasi. Tapi kalau ketong di keluarga, ada yang tamat SD, ada yang tidak sekolah, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Kompleks. Jadi komunikasinya pun harus lebih kompleks. Persoalan-persoalan yang muncul pun lebih kompleks. Itu tantangan kami bekerja bersama warga. Tantangan yang lain tentu saja regenerasi ya. Saya pikir ini juga jadi isu dimanapun. Kita itu selalu bikin gerakan, tapi kita lupa merawat gerakan itu dengan regenerasi. Akhirnya ketika kakak-kakak sukawin semua bubar jalan. Karena kita sambil mempersiapkan selanjutnya siapa yang nanti akan meneruskan itu. Kalau di Kisenda setelah itu di Kisenda Supimana mungkin siapa yang akan melanjutkan lakuan. Itu yang sedang kami persiapkan. Beta 2 minggu di sini beta sampai kepala sakit. Karena di Lakwat ada yang sudah mengurus. Ada Bapak Mama, ada Mama Fung, ada Tony, ada Ani, ada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan buka Instagram ketong, kawan-kawan bisa lihat di situ. Yang mengurus Lakwat ada. Jadi ketong sampai kepala sakit. Beta sekarang memang sudah memilih untuk pelan-pelan kasih tinggal. Jadi ada orang lain yang mengurus. Itu yang membuat kita punya umur panjang. Kalau kita mau gerakan panjang. Tapi kalau ketong sampai menyisihkan waktu untuk bikin regenerasi, ya, kita kemudian mengulangi lagi fenomena-fenomena yang sudah terjadi. Terus yang berikut konflik kepentingan juga besar. Kakak-kakak dong semua.
Apalagi kalau sudah berurusan dengan politik. Waduh, apa yang Kotong lakukan kemudian diklaim oleh bupati ini, diklaim oleh Bapak Camat, diklaim oleh Bapak anggota DPR, bilang itu dia juga ada di situ. Padahal hanya numpang nama doang. Yang kerja Kotong setengah mati. Konflik kepentingan juga bisa terjadi secara internal. Klaim-klaim itu juga harus hati-hati. Itu Kotong belajar. Dan yang terakhir polarisasi. Ini dampak yang bahkan masuk sampai ke kampung-kampung. Karena lu pilih Jokowi dan lu sudah pilih Jokowi, maka Kotong bubar di tengah jalan. Bahkan itu sampai ke situ. Itu jadi tantangan Kotong berkomunitas. Makanya di Lakot Kujaos kami tidak mau berurusan dengan politik. Tidak ada pembahasan politik di Lakwat. Mau lu mau berpartai atau tidak, mau beragama atau tidak, lu mau preferensi seksual apapun, semua diterima. Kami tidak mau membahas itu di komunitas. Itu pilihan pribadi. Karena kalau sekali kita bawa misalnya Bapak anggota DPR dari Partai Merah misalnya, datang nanti sebentar yang kuning mau masuk nanti sebekalahi. Jadi mendingan kita bebas saja. Kita bebas saja. Kita sudah tidak usah terpolarisasi dengan urusan politik. Biar urusan politik itu dong-dong saja yang di sana. Kita komunitas, kita bebas-bebas saja. Kayaknya, oh ya ini terakhir. Apa yang sedang Kotong lakukan dan akan Kotong lakukan. Sekarang Kotong lagi banyak mengasih pengetahuan lokal terkait pangan. Proyeknya namanya Surat-Surat dari Tanah. Kotong juga sedang kembangkan food lab. Dan Kotong juga di bulan Oktober nanti akan bikin festival tanah namanya Tuapa, merespon pengetahuan adat bagaimana orang Molo, orang Timor berelasi kuat dengan tanah. Karena hari ini kita punya isu tanah atau Bapak Mama, teman-teman semua, kakak-kakak dong. Hanya gara-gara tanah hari ini orang bisa berbunuh. Karena gara-gara tanah orang hari ini bisa berkelahi. Seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, bisa luar biasa. Kita minta maaf tadi di awal tadi ada sedikit kendala teknis, tapi Kotong sudah bisa berhasil melampaui itu. Beta minta banyak terima kasih dan mohon maaf kalau tadi beta bicara terlalu cepat atau terlalu lambat atau mungkin internetnya kurang lancar. Mungkin ini kesempatan kawan-kawan dong bisa bertanya. Kakak-kakak Soleman Pelu dari tadi sudah angkat tangan. Kayaknya seng sabar lah kakak. Oke. Kakak beta kembali ke Kakak Rian. Siap, terima kasih. Teman-teman yang sini sudah tepuk tangan. Sekarang kita mau lihat teman-teman yang online tepuk tangan virtual dulu buat Kakak Diki. Mana saya mau lihat? Saya mau lihat kasih tepuk tangan mana? Tepuk tangan dulu. Kalau saya tepuk tangan beta sing buka sesi tanya jawab. Oke. Sudah. Eman langsung buat tangan menaik. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab ada sedikit kesimpulan yang kita lihat kakaknya yang banyak. Ini kalau ada jaksa bilang daging semua. Ya, setuju ya, wagyu. Oke, jadi ternyata kampung tuh sudah punya semua. Ya, punya segala macam sistem lengkap, sudah punya semua. Tinggal bagaimana Katong bisa lihat dan menggali kembali, mengaktifkan kembali itu potensi semua yang ada di kampung. Dan perlu pembelajaran yang lebih kontekstual kakak ya, di mana anak-anak jadi subjek. Ya. Oke. Siap, mari Katong masuk ke sesi tanya jawab dan ini sudah ada satu yang kasih pertanyaan di room chat dan satu yang sudah raise hand dari tadi buat Soleman Pelu. Ade silakan Ade. Mic diberikan. Silakan. Halo. Kakak Soleman. Terima kasih. Kakak Eman. Ya. Apa kabar? Baik. Salam kenal. Salam kenal. Ya. Bagaimana? Terima kasih Kak Rian. Kakak Eman suaranya agak kecil. Suara masih kecil, Mas? Kayaknya pengaruh di headset mungkin yang Iya, kayaknya pengaruh headset.
Silakan. Iya, terima kasih. Menurut beta penyampaian yang disampaikan oleh Bang Diki itu sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa dan sangat termotivasi beta begitu. Nah, beta sedikit mengambil sebenarnya beta perkenalkan ya, beta juga alumni ilmu perpustakaan ya, pegiat literasi juga ya, tapi belum ini. Nah, beta mengambil kutip dari apa yang tadi disampaikan Bang Diki ya terkait dengan perpustakaannya. Nah, bahwa perpustakaan itu bukan hanya untuk menumbuhkan gerakan literasi dalam upaya untuk membaca buku, tetapi perpustakaan itu juga perlu dijadikan tempat wisata untuk pemustaka dalam membaca atau berekspresi. Orang berpikir bahwa perpustakaan itu hanya tempat baca dan baca. Tapi kalau menurut beta, perpustakaan itu bukan tempat baca saja, tapi perpustakaan itu merupakan wisata literasi untuk orang berekspresi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan yang cukup luar biasa, sangat luar biasa sekali dari Bang Diki. Nah, beta sedikit ingin mengulas terkait dengan tatanan adat yang ada di Maluku ya, bahwa katong di wilayah Maluku itu sangat kental sekali dengan tradisi adat dan budaya. Nah, sehingga tradisi itu membuat katong saling menjunjung tinggi toleransi dari adat-adat tersebut. Nah, menumbuhkan dan mempertahankan tatanan adat yang ada di daerah masing-masing itu sangatlah sulit menurut beta begitu. Kenapa sangat sulit? Karena sekarang ini pemuda itu secara tidak langsung sudah menghilangkan tradisi yang ada di daerah masing-masing. Nah, bukan pemuda saja, bahkan tokoh-tokoh yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Beta sedikit mengambil contoh yang beta dapatkan terkait dengan apa yang beta lakukan untuk bagaimana beta ingin mengkaji tradisi budaya yang ada di daerah tersebut, tapi peran dari masyarakat atau peran dari raja setempat itu seakan-akan dia ingin membungkam dan dia ingin menutupi apa yang ada pada daerah tersebut. Nah, itu secara tidak langsung menurut beta itu menjadi masalah. Sehingga apa yang ingin katong ketahui terkait dengan adat dan budaya tradisi yang ada di situ ditutupi. Nah, Maluku itu kan dia identik dengan para raja ya. Banyak daerah-daerah yang memiliki tradisi budaya baik pangan maupun ekonomi dan lain-lainnya. Nah, beta juga sepakat ya dengan apa yang tadi disampaikan Bang Diki ya terkait dengan budaya ya, adat itu kan bukan hanya dilihat dari tradisi tapi dilihat dari pangan juga. Tapi yang beta lihat ya untuk kota wilayah Maluku mau makan sagu dengan papeda saja itu sangat sulit sekali. Entah apa yang membuat dong menjadi sulit untuk mau makan sagu dengan papeda itu tuh yang menjadi masalah itu. Terus beta mau sedikit menanyakan terkait dengan bukunya Bang Diki ya, terkait dengan buku Sairaya yang diterbitkan kalau saya salah pada bulan Oktober 2017. Itu beta ambil mengutip ya sedikit tentang di dalamnya itu yang ada tentang 19 cerita pendek yang di dalamnya itu berkisah tentang dunia sihir Molo ya. Yang di dalamnya itu stigma pendapat masyarakat situ bahwa ada orang-orang yang tergabung dalam situ atau dunia sihir atau suwangi ya, suwangi kalau bilang bahasa ini ya, suwangi. Nah, kalau di Kotong sendiri ya, untuk mendapatkan data-data hal kayak begitu kan perlu banyak tantangan ya, karena Kotong terjun langsung dengan orang yang memegang ilmu-ilmu sihir atau disebut dengan suwangi. Nah, apa sih yang memotivasi Bang Diki sampai bisa membuat buku yang bagus itu? Nah, sampai bisa menceritakan tentang suwangi itu. Terus beta juga sepakat ya dengan Bang Diki tadi yang terkait dengan sekolah adat ya, sekolah adat Kampung Katong, dan beta pikir bahwa itu sangat luar biasa sekali ya, karena dengan adanya wadah itu secara tidak langsung dia bisa
melestarikan, merawat adat istiadat yang ada pada daerah tersebut agar tatanan adat yang ada pada daerah tersebut tidak hilang begitu. Nah, terus beta juga mau minta sedikit pendapat ya terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Bang Diki ya. Itu lebih kebanyakan di daerah NTT ya Molo, tapi beta lebih ke wilayah Maluku karena beta belum tahu daerah NTT seperti apa. Tapi beta mau sedikit menceritakan kasus ya yang terjadi yang di wilayah Maluku ya, kasus Marapenpen, yaitu perampasan tanah adat yang terjadi di wilayah Maluku ya itu. Ya. Nah, secara tidak langsung apa yang mereka lakukan itu merampas hak-hak adat yang ada di wilayah daerah tersebut, dan secara tidak langsung mereka merampas ekonomi yang ada pada daerah-daerah tersebut. Nah, kira-kira apa pendapat dari Bang Diki ya terkait dengan kasus yang terjadi itu, dan sedikit motivasi buat saya supaya bisa ikut jejaknya Bang Diki begitu. Oke, terima kasih. Oke, Emang, terima kasih ya. Oke, Mbak. Pertanyaan lalu kakak sebelum jawab, ini karena ini berkaitan. Jadi ada Kiki, dia tanya di chat, dia bilang, Kakak Diki, buku Saira itu dari bahasa Molo atau apa? Terus apa itu arti apa? Jadi ini masih berkaitan. Nah, sebelum berlanjut ke penanya sebelumnya, Kakak Diki jawab dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Rian, Kakak Eman. Terima kasih untuk pertanyaan atau responnya. Beta menjawab dulu yang itu ya, Sairai ya. Sairai itu bisa teman-teman beli di toko buku atau di toko buku online, nanti bisa cari saja di toko buku di gramedia.com atau di Shopee atau di Pacar Merah. Cari saja di Google Pacar Merah, itu ada buku-buku dijual. Kalau bicara tentang Sairai itu sebenarnya ya menjawab langsung juga pertanyaan Kakak Eman tadi ya. Beta memang sejak awal sangat tertarik menulis hal-hal yang berbau mistisisme, dongeng, legenda, mitos. Karena beta merasa mungkin ini ya datang dari masyarakat adat dan dari kecil memang hidup dengan itu. Hidup dengan cerita-cerita atau narasi tentang itu. Di rumah itu beta pun mama dan papa itu selalu cerita dari kecil tentang keluarga dan lain-lain. Dan sebenarnya di buku itu lebih banyak narasinya tentang keluarga sebenarnya. Karena opa dari mama, beliau juga salah satu, kalau katong di sana sebutnya namanya Menane. Menane itu dia punya kekuatan kayak kebalikan dari Suanggi. Kalau Suanggi itu biasanya identiknya kejahatan. Nah, Menane itu yang kebalikannya. Kemampuannya sama, ya kemampuan mistis dan segala macam sama, cuma dia lebih kepada untuk meramal, mengobati, untuk hal-hal yang baik, bahkan untuk menangkal Suanggi kayak begitu. Nah, opa saya, kakek buyut saya adalah itu. Tapi dia mengalami apa yang menurut beta agak menyedihkan ya, ketika masuk agama, kemudian dia harus meninggalkan pengetahuan lokal dia itu, dan dia harus dipaksa dibaptis misalnya, dan meninggalkan pengetahuan lokal dia, rumah adatnya misalnya dibakar, pengetahuan obat tradisionalnya dia yang harusnya itu jadi kekayaan yang luar biasa, itu dibakar, dianggap sembah berhala dan seterusnya. Itu juga di buku ini sebenarnya kritik beta melihat bagaimana pengaruh-pengaruh dari luar atau nilai-nilai atau sistem yang kadang itu yang membuat satu interpretasi baru atas apapun yang kita bikin. Jadi kemudian kita itu dianggap salah, kita itu dianggap berdosa, kita dianggap tidak baik dan seterusnya karena standar orang lain, karena nilai orang lain. Itu kritik yang beta banyak angkat di situ. Bagaimana pemberangusan pengetahuan lokal. Hari ini misalnya kemarin potong heboh ya dengan pawang hujan di Mandalika. Orang kan bilang, apa itu pawang hujan? Itu superstisi, itu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran gereja dan seterusnya dan seterusnya. Tapi beta melihat, beta yang orang banyak bekerja dengan masyarakat adat, banyak mengumpulkan pengetahuan lokal. Beta hanya berkesimpulan bahwa bisa jadi
kotong punya kemampuan, kotong punya pikiran, kotong punya otak itu hanya belum sampai sadeng dong pengetahuan. Masyarakat adat pun pengetahuan. Sehingga itu yang kemudian kotong anggap salah. Atau kotong mungkin pengetahuannya modern ya, kotong belajar ilmu pengetahuan. Jadi menurut beta kalau kotong sonde tahu pawang hujan, kotong sonde tahu suanggi, sonde tahu ilmu nane dan seterusnya, bukan berarti dong salah. Itu menurut beta. Itu menurut beta. Itu lagi-lagi kenapa menurut beta pengetahuan adat penting. Karena hari ini kenapa kita kehilangan banyak sekali pengetahuan meramu makanan, pengetahuan obat-obatan, pengetahuan lain-lain, karena dulu itu dianggap sesat, itu dianggap ini, itu, sehingga kemudian itu dihilangkan. Jadi beta banyak menulis itu sebagai bentuk kritik. Bagaimana sistem yang kotong bangun itu sebenarnya mengancam orang lain. Dan jangan sampai hari ini kotong pun juga seperti itu. Kotong kemudian menjadi pihak yang merasa benar, dan kemudian melihat orang lain yang berbeda dengan kotong kemudian, lu salah, lu ini, lu harus ini, lu harus ini. Nah itu yang menurut beta relevan dengan konteks hari ini. Kalau menjawab pertanyaan tadi juga soal kenapa sih kotong sulit ya mau mengarsip pengetahuan lokal, kayaknya berhadapan dengan tua-tua adat, raja-raja, dong tuh sekikir kah, atau dong tuh agak susah kah untuk kotong mau minta dan seterusnya. Beta jadi menurut beta itu juga bukan karena kotong sebagai anak muda itu apatis ya. Beta sangat setuju, orang selalu bilang, oh anak muda sekarang itu apatis, anak muda sekarang itu tidak mau tahu, tidak mau toe dengan, Kupang bilang tidak mau toe, tidak mau peduli dengan ini, dengan pengetahuan adat. Orang muda itu sekarang mau belajar Korea saja, mereka mau dengar BTS saja. Buktinya saya dengan teman-teman di Lakwat, sekalipun kami mendengar BTS pun, kami juga melakukan pengarsipan pengetahuan lokal. Artinya bisa jadi persoalannya adalah karena orang muda tidak dikasih kesempatan, orang muda tidak dikasih akses, karena sistem pendidikan kita tidak kasih akses itu untuk kita belajar pengetahuan lokal. Di sekolah kurikulum muatan lokal itu kayak 0, berapa persen dari jam pelajaran yang puluhan jam pelajaran per minggu. Jadi artinya bukan salah kita generasi muda yang tidak mau tahu tentang pengetahuan lokal, tapi karena sistem yang tidak memberi ruang kepada kita untuk belajar pengetahuan lokal itu. Jadi stop sudah salahkan anak muda, stop sudah salahkan kita anak muda apatis, bla bla bla. Beta mau. Karena menurut beta persoalannya ada di sistem. Kenapa juga misalnya raja-raja agak sekikir dengan dongpung pengetahuan? Karena persoalannya ini ya, kotong ini problematik ya. Ini di Molo pun demikian, dan beta juga kritik-kritik tua-tua adat di sana. Karena dong terbawa sistem Belanda, zaman-zaman penjajahan dulu itu kan politiknya kan politik pecah belah, politiknya politik yang mengangkat itu apa ya istilahnya itu, jadi mengangkat sosok-sosok yang seolah-olah mereka penting. Kemudian itu juga yang tidak sesuai dengan sistem adat sebenarnya. Sementara kalau kita melihat dari sistem adat, pengetahuan lokal itu kan harus bisa diakses oleh semua. Tidak monopolis satu pihak. Pengetahuan lokal itu bahkan bisa diakses oleh anak kecil. Makanya kita lihat kalau dalam acara-acara adat di kampung, justru semua duduk setara, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua bisa mengakses pengetahuan lokal. Tapi kenapa sekarang pengetahuan lokal itu seolah-olah hanya milik kerajaan tertentu atau klan-klan tertentu atau marga-marga tertentu? Bisa jadi persoalannya karena sistem tadi itu. Karena persoalan yang dibawa oleh kolonialisme yang merasa bahwa sosok-sosok tertentu itu harus disembah, dihormati, di segala macam. Saya pikir persoalannya ada di situ. Kalau bicara tentang pangan tentu saja ya, pangan itu pintu masuk untuk kita bicara berbagai hal ya. Kita bicara politik, bicara sosial, bicara sistem, bicara apapun, bicara identitas kita. Paling enak memang lewat makanan. Di meja makan kan semua hal bisa dibicarakan ya. Orang bilang kayaknya begitu. Jadi lewat peristiwa makan sebenarnya kita bisa mengetahui berbagai isu. Itu juga kenapa menjawab pertanyaan Kakak Eman tadi, kenapa hutan sagu semakin jarang? Kenapa sagu semakin jarang? Bisa jadi karena hutan sagunya yang sudah berganti menjadi pemukiman kah, menjadi sawah untuk tanam padi kah, menjadi kebun sawit kah, atau yang lain. Jadi lagi-lagi sistem yang mengubah kita, bukan kita. Sebenarnya kita masih bisa kok
bertahan dengan kekuatan-kekuatan lokal yang ada. Tapi di atas kita kan masih ada hal besar. Ada negara, ada sistem politik, dan lain-lain yang kemudian memaksa kita harus makan nasi. Memakan kita harus belajar apa yang sebenarnya tidak penting-penting amat juga. Tapi ya kita harus dipaksa untuk belajar sesuatu, dipaksa untuk menganut nilai yang sebenarnya tidak penting untuk kita. Jadi itu sih menurut beta. Oh ya, terakhir masukan ya buat Maron fan-fan ya. Teman-teman di ARU ya, kalau tidak salah. Beta mengikuti juga, follow juga beberapa teman-teman aktivis yang bergiat di ARU, luar biasa teman-teman di sana. Tapi belajar dari pengalaman Ketong di Molo, balik lagi ya, tadi tenun tadi. Ketong harus pakai sesuatu apa, benda, atau apapun yang ada dalam konteks budaya Ketong, itu sebenarnya bisa jadi alat perlawanan. Nah, Beson tahu, di ARU itu ada apa? Apa yang bisa menggerakkan banyak orang? Apa yang bisa menggerakkan pemikiran kolektif tadi? Apa yang bisa menggerakkan orang untuk mau berjuang? Kalau di Molo dulu, orang berjuang tinggalkan rompung rumah, tinggalkan rompung kebun, tinggalkan rompung babi, sapi, pergi turun di kantor bupati, melawan berbulan-bulan, sampai itu perusahaan tambang angkat kaki, karena ada narasi penting di sana yang kuat. Bahwa kalau hutan diambil, bahwa batu diambil, itu berarti dompung identitas, dompung diri diambil. Siapa sih yang mau menyerahkan dompung diri? Karena tadi di awal kan Bes bilang bahwa filosofi orang Molo adalah hutan adalah rambut, tulang adalah batu, air adalah darah, kulit adalah tanah. Jadi sebenarnya nilai itu yang menggerakkan orang untuk melawan, nilai itu yang menggerakkan orang untuk bertahan dengan apa yang mereka punya. Nah, beta sudah tahu dalam kebudayaan di ARU apa yang sebenarnya bisa menjadi kekuatan kolektif. Nah, itu yang dicari, itu yang dirawat, itu yang dipelihara, itu yang dibicarakan terus. Dibicarakan bisa lewat puisi, bisa lewat cerita, lewat tutur, lewat seni pertunjukan, lewat musik, itu harus direproduksi terus. Nilai-nilai itu, filosofi itu atau nilai-nilai itu. Karena bahaya. Kan Ketong punya persoalan hari ini ya. Ketika itu tidak dinarasikan, ketika itu tidak diceritakan, ya lama-lama itu hilang dari memori Ketong. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa membuat Ketong untuk melawan. Karena Ketong sudah tidak punya apa-apa. Itu. Semoga menjawab. Oke. Terima kasih Kak Adi. Oke, kita lanjut ke penanya yang berikut. Yang raise hand dari tadi juga ini ada Cendana. Silakan Cendana. Halo. Cendana silakan. Saya tidak raise hand dan tidak mau bertanya, Kak. Maaf, kesalahan saya. Oke, kita ke Mardi. Mardi Ungu, silakan. Selamat malam, Kakak. Halo, selamat malam, Kakak. Oh iya, minta maaf saya tidak bisa aktifkan kamera karena jaringan sih. Iya, ini Kakak dari Sumba kok? Ya, dari Sumba, Kak. Tapi saya kuliah di Malang, Kak. Siap, salam kenal. Oh iya, Kak. Sejujurnya saya anak desa, tapi saya bukan belum terlalu mengenal desa saya sendiri begitu. Cuman tadi saya banyak-banyak dari kakak tadi. Yang pertama saya mau tanggapi dulu mengenai kearsipan. Kearsipan itu kalau di Sumba memang itu kan budaya lisannya kuat begitu. Jadi belum ada yang mengembangkan begitu ya. Jadi satu masukan yang baik juga begitu. Daerah saya begitu. Cuma saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kan tadi kakak kita sangat fokus pada menggali budaya di sana begitu ya. Terus pertanyaan yang pertama, bagaimana generasi di Molo sana itu bisa tetap terkoneksi gitu. Misalnya cara pengembangan teknologi seperti apa di sana. Itu pertama, Kak. Terus yang kedua, mengenai perlindungan lingkungan hidup, Kak. Kalau desa pas itu kan sangat dekat dengan alam begitu. Bagaimana di kakak-kakak di sana mendidik generasi sejak dini itu untuk lingkungan hidupnya, memelihara lingkungan hidup begitu, Kak. Apakah itu yang saya lihat itu lewat pendekatan berkaitan dengan desa ya begitu ya.
apakah ada pendekatan lain atau tidak, Kak? Terus yang berikutnya, terus mengenai tadi, Kak, Kakak apakah saya kurang sepaham dengan Kakak mengenai politik tadi ya? Menurut saya, Kak, perlu ada pendidikan politik begitu untuk masyarakat di sana kan, misalnya dari kakak dari komunitas kakak ini. Iya. Kan walaupun tidak praktis bisa ada pendidikan politik. Terus yang berikutnya, yang paling terakhir, Kak, mohon maaf, apakah ada budaya yang ditolak begitu? Misalnya kan tidak semua budaya kan baik begitu menurut saya. Kalau di Sumba itu kan ada budaya-budaya yang saya tidak sepakat juga, kayak ada kasta-kasta begitu tuh kan, itu menghambat akses pendidikan untuk teman-teman yang kastanya bawah begitu. Bisa ya, Kak? Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih Kakak Umbu. Pertanyaan ada beberapa yang kita catat dan terima kasih untuk itu. Yang pertama soal budaya lisan, ya betul bahwa kayaknya Kotong kebanyakan ya di Indonesia Timur, di NTT terutama, termasuk juga di Molo adalah kelompok masyarakat yang kuatnya di lisan. Jadi tidak punya aksara, jadi mengembangkan pengetahuan, mewariskan pengetahuan itu dengan tutur. Tapi sebenarnya ada medium-medium yang lain, misalnya kayak tenun, kayak seni ukir, seni pahat, ataupun seni tanah, dari tanah liat, seni-seni dari tanah liat itu sebenarnya juga medium, atau tato misalnya, itu medium mereka untuk menyampaikan informasi atau bertukar pengetahuan selain lewat tutur. Jadi betul, karena kita masyarakat bertutur sehingga yang paling banyak kami lakukan di Lakwatku Jawas, tadi saya sudah sempat singgung soal bagaimana memanfaatkan multimedia ya. Jadi bekerja tidak saja misalnya mereproduksi pengetahuan lewat buku, lewat puisi, lewat sastra, lewat cerita pendek, atau lewat buku-buku sejarah kampung, misalnya kami menulis kembali sejarah kampung, tapi juga atau resep makanan misalnya, tapi juga bereproduksi misalnya lewat pendekatan seni pertunjukan, lewat teater misalnya, atau lewat fotografi misalnya, atau yang pernah kami lakukan misalnya lewat arsip, dokumen-dokumen yang diarsipkan. Jadi banyak hal, multimedia. Jadi itu bisa membantu kita yang terbatas karena datang dari masyarakat yang bertutur. Apalagi dengan masyarakat bertutur, untuk mengajak mereka menulis cerita juga mungkin sulit. Sehingga yang terlibat dalam menulis cerita biasanya anak-anak sekolah. Kami punya kelas menulis kreatif bersama dengan anak-anak sekolah. Kami berkolaborasi dengan sekolah dan memakai jam ekstrakurikuler di sekolah untuk kelas menulis kreatif. Tapi untuk di luar sekolah, misalnya mama-mama yang mereka tidak bisa menulis, bagaimana kita mengajak mereka untuk mereproduksi pengetahuan lokal itu? Ya mereka bercerita, bertutur, direkam dalam bentuk video, itu menjadi bentuk pengetahuan yang bisa dimasukkan di YouTube atau bisa diputar di sekolah-sekolah dan dimanapun. Hasilnya seperti yang tadi saya bilang, bahwa reproduksi pengetahuan lokal itu kemudian bisa disebar dan bisa menjadi pengetahuan lokal di tingkat kampung. Menjawab bagaimana caranya untuk membuat orang muda terkoneksi ya. Kalau menurut beta ya kasih kesempatan dan kasih ruang buat orang muda. Yang Kotong lakukan di desa Taiftop misalnya di Lakwatku Jawas, Kotong berbasis desa, adalah menyediakan ruang-ruang di mana orang muda bisa terlibat secara aktif. Yang tadinya misalnya dalam kegiatan-kegiatan orang muda cuma timba air dan pilih kayu api dan memasak, mungkin bisa kasih kesempatan mereka juga untuk duduk dan mengambil keputusan-keputusan strategis misalnya. Atau yang tadi cenderung bahwa laki-laki yang duduk saja di depan, maka Kotong juga mengupayakan supaya perempuan juga duduk di depan untuk berbicara. Hal-hal seperti itu mungkin kecil, tapi dalam praktik-praktik pertemuan kampung, hal-hal kecil, kasih ruang itu, kasih kesempatan itu supaya orang muda terkoneksi. Karena beta sekali lagi Sonit sepakat juga bahwa orang muda apatis, justru karena kita tidak memberi banyak ruang. Yang mereka dapatkan ruang untuk nonton MTV, ruang untuk nonton YouTube, ruang untuk nonton Netflix, dan lain-lain. Sementara ruang-ruang lokal itu yang tidak ada. Bukan berarti mereka apatis, tapi ketika mereka disediakan, mereka mau terlibat. Mereka mau ikut berurun ide, mereka juga mau ikut terlibat untuk bikin hal-hal baru, merespon adat dengan cara baru, dengan cara kekinian.
terkait dengan lingkungan hidup, bagaimana memberi memberi ruang juga untuk pengetahuan terkait lingkungan hidup ke generasi muda. Kami punya sekolah budaya rutin, dan tema-tema yang kami angkat dalam sekolah budaya itu tema-tema, misalnya kami pernah bikin kelas membaca tanah, kelas membaca rumah, kelas membaca mata air, kelas membaca batu, kelas membaca marga. Pengetahuan-pengetahuan lokal yang sangat erat dengan nilai-nilai ekologis itu yang dibawa ke dalam bentuk sekolah budaya kami, model pendidikan kritis dan kontekstual. Dari hal-hal yang lain, misalnya mengajak, kemarin kami dengan anak-anak kami bikin workshop pertunjukan dengan teman-teman dari Jogja, Peppermoon Puppet Theater. Kami bikin seni pertunjukan yang mengangkat narasi tentang bagaimana orang Molo dulu menanam air. Karena di Molo ada tradisi tanam air. Itu sangat ekologis sekali. Praktik-praktik itu hampir hilang. Nah, itu kami bawa dalam seni pertunjukan, teater, boneka, yang itu dimainkan oleh anak-anak. Itu bagaimana upaya internalisasi pengetahuan-pengetahuan terkait lingkungan hidup dibawa ke generasi muda. Semoga itu menjawab. Yang berikut soal sistem politik. Ya, tentu saja saya tidak apatis dengan politik. Tapi yang tadi kritik saya sebenarnya adalah sistem besar hari ini yang memang harus dikritisi. Karena politik pada akhirnya cuma memanfaatkan misalnya kerja-kerja populer orang untuk misalnya ditunggangi, itu yang sayang sekali. Tapi bahwa kami sebagai komunitas juga harus membangun pendidikan politik, tentu saja. Dalam pendidikan kontekstual, konsep pendidikan kritis dan kontekstual, kan ada pendidikan adat, pendidikan formal, pendidikan politik. Nah, pendidikan politik juga kami bangun. Jadi yang tadi saya bilang itu lebih kepada bagaimana sistem politik sekarang yang ada itu tidak sehat. Tapi bukan berarti politik itu salah. Kita harus perlu membangun ruang-ruang politik alternatif yang lain yang juga sebagai sesuatu yang tadi, yang menyehatkan tadi. Polarisasi, hal-hal yang kemudian karena kamu pilih Jokowi dan tidak pilih Jokowi kemudian jadi persoalan di tingkat kampung. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita bereskan. Tapi sayangnya itu tidak dibereskan oleh partai politik. Mereka sibuk memproduksi itu polarisasi itu. Yang efeknya kan kena di kita sebagai masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai warga kemudian membangun counter balik ya, membangun narasi-narasi tandingan sebagai warga kita juga berpolitik tapi yang sehat. Seperti itu. Dan yang kemudian terakhir soal, ini pertanyaan banyak sekali ya tadi ya Kakak Umbu. Saya lupa ya yang terakhir budaya ditolak ini, saya juga sudah lupa pertanyaannya seperti apa. Tapi semoga itu menjawab. Mudah-mudahan cukup memuaskan buat Kakak Mardi ya. Itu saja dulu karena Katung ada beberapa penanya lagi yang dari tadi sudah sangat-sangat sing sabar begitu buat dibacakan pertanyaannya. Jadi ini ada Bapak Pendeta Johannes Domle, Kakak. Ini beliau ada bilang, sabar Kakak. Beliau bilang, selamat sore Bu Diki, beta orang Leti. Leti itu Maluku Barat Daya. Oh iya, sedikit-sedikit dengan timur. Banyak anak Leti sekolah di Kupang. Yes. Dan kita ingin Katung bisa punya kerjasama ke depan. Kakak Diki pastinya membuka itu ya, Bapak Pendeta. Nanti minta nomor HP saja. Nomor HP. Katung berkontak. Kita juga ingin sekali pergi ke Kisar, ke Leti, ke Wetar. Oke. Lalu sabar Kakak, ini ada satu dari Antua RG. Antua, halo. Dia bilang begini, Kakak Diki, bagaimana dengan adat di satu kampung yang masih memakai sistem kasta di atas dan kasta di bawah, yang bagi orang modern tidak sesuai dengan nilai-nilai penghargaan. Begitu Kakak, silakan Kak. Oke, ya ini menarik soal sistem kasta. Sayangnya kami di Molo tidak ada sistem kasta itu, tapi kita pernah ke Sumba, ke tempatnya Kakak Ubu tadi, riset produksi satu film dokumenter. Dan memang risetnya tentang itu, belief dan kaitannya dengan sistem kasta yang ada di sana. Tapi kita soalnya mau ngomong tentang Sumba ya, tentang kasta di Sumba. Tapi kalau minta tanggapan umum terkait dengan kasta dimanapun, ya memang itu ya itu yang perlu dikritisi ya dari kebudayaan, praktik-praktik seperti itu. Balik lagi ya, tidak semua hal dari kebudayaan atau tradisi itu ternyata bisa
terus bisa kita pakai. Ada hal-hal yang perlu kita perbaharui atau kita sepakati atau kita tinjau ulang atau kita lihat ulang, kritisi ulang lagi. Dan menurut beta itu harus jadi kerja bersama untuk mengubah itu, mengubah paradigma cara berpikir atau mengubah pilihan-pilihan, nilai-nilai seperti itu. Memang itu harus ditumbuhkan dalam, ya, baiknya memang ditumbuhkan dalam kerja-kerja komunitas kolektif. Misalnya kalau di komunitas itu adalah kelompok masyarakat yang datang dari budaya yang masih punya kasta, kita pikir sebagai generasi muda kemudian kita juga bisa membangun ruang-ruang diskusi atau dialog atau membangun narasi-narasi baru tentang seperti apa sistem kehidupan yang relevan atau baik, yang kemudian tidak, yang adil lah, istilahnya yang adil buat semua. Jadi kalau seperti itu perlu meninjau lagi, tapi beta rasa juga dengan memakai makanya kerja-kerja riset itu juga menarik ya. Riset-riset mandiri yang kita lakukan atas kampung kita atau atas kebudayaan kita juga pada akhirnya juga membuat kita lebih bijaksana melihat persoalan yang ada di kampung. Dan kemudian bisa juga ada solusi di situ untuk menjawab persoalan-persoalan yang lain. Jadi beta mungkin sangat jawabannya sangat di permukaan saja, tapi semoga itu menjawab. Terima kasih. Siap, terima kasih. Dan ini ketong ke penanya yang terakhir Kak, teman-teman nih. Mohon maaf karena ketong punya keterbatasan waktu. Kakak yang raise hand dari tadi, Kakak Elvina, silakan Kakak. Baik, terima kasih. Bisa dengar kita suara? Bisa, ya, Kakak. Dengar. Perkenalkan, beta Elvina Luhulima. Beta memang sekarang lagi di Ambon dan beta pernah ada MKK juga, pencipta rupiah. Kalau diingat. Oh iya. Pencipta rupiah. Ya. Ini ada halangan makanya ada balas, ada kasih itu flyer juga, tapi kayaknya sibuk ya. Makanya bisa masuk kelas ini. Ya, sangat baik sekali. Terima kasih untuk penjelasan sekian banyak tadi yang kakak sudah sampaikan. Itu sangat baik. Bahkan kita sangat ada pelajaran-pelajaran baru yang kita terima hari ini. Dan pertama mengenai, Beta mau tanya dulu mengenai, karena kakak seorang penulis juga, dan kebetulan Beta juga suka menulis. Cuma Beta kendalanya tuh karena memang tulis apa-apa lah, stop, begitulah. Pokoknya sing konsisten dengan apa yang Beta mau tulis begitu. Padahal sebenarnya konsepnya ada, cuma itu yang kita mau tanya, apa yang bikin kakak bisa bertahan atau bisa terus menulis dan bisa sampai selesai gitu loh bukunya. Maksudnya apa yang bikin kakak bisa bertahan untuk itu? Karena Pak Beta menulis itu gampang ya, karena Beta alami itu sendiri. Yang kedua, benar mengenai muatan lokal ya, di mana katong sangat sulit, bahkan daerah Maluku sendiri yang Beta lihat memang untuk hal-hal mengenai pelajaran lokal sendiri itu tidak ada begitu, bahkan dari sekolah dasar sampai katong lulus SMA misalnya, itu tidak ada di materi sekolah. Padahal mau bilang ada muatan lokal, tapi rata-rata ya paling dua hal saja yang dibikin gitu. Tapi sisanya, contohnya dasar mengenai bahasa daerah atau bilang bahasa tanah lah, atau kalau Beta bilangnya begitu, bahasa tanah. Itu saja untuk umuran katong, bahkan katong pun orang tua itu sudah tidak paham lagi mengenai bahasa tanah tadi. Paling tua-tua adat saja yang bisa bicara atau bisa mengerti. Jadi itu memang sangat baik. Maksudnya itu sangat dibutuhkan. Sebenarnya tanggapan saja. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya keresahan yang Beta sedikit resah itu, bukan sedikit, banyak sih dari dulu, mengenai penyitaan Shopee, minuman lokal. Kalau kakak pernah minum, sepertinya sudah. Iya, harus cobalah. Itu entah bagaimana caranya atau bagaimana tanggapan kakak mengenai hal ini. Karena itu bertentangan dengan undang-undang atau dengan peraturan sendiri bahwa itu meresahkan lah dan segala macam. Padahal sangat baik juga kalau itu dilegalkan untuk diekspor keluar misalnya. Bahkan kalau misalnya waktu Beta dulu kuliah di Jawa, banyak juga yang di sana tuh
mencari apa namanya yang ada lah jual Shopee tapi dengan harga sangat tinggi gitu di situ di Jawa misalnya. Padahal kalau baiknya itu apa namanya dilegalkan, menurut beta dilegalkan dan ya diekspor keluar, bukan untuk konsumsi dalam daerah aja gitu. Padahal banyak juga yang suka, maksudnya dari pendatang-pendatang yang datang ke sini banyak juga yang suka dengan Shopee. Entah bagaimana caranya untuk pemerintah bisa mengerti hal ini, atau senda itu urusan dari memang pembuat undang-undang juga dan pemerintah yang ada begitu. Dan yang saran juga sebenarnya memang pembahasan seperti ini yang kakak bilang bahwa memang anak muda jarang dapat ruang di desa, di kampung, itu ya benar sekali karena itu juga anak adat di daerah Mahai, Maluku Tengah, di Seram, Pulau Seram. Kakak sempat waktu bisa main ke sana. Di sana juga kebanyakan walaupun ada ketua pemuda, tapi kegiatan-kegiatan kebanyakan yang menghandle atau yang melakukan itu hanya ya seputaran sendiri, staf-staf negeri saja gitu yang punya apa namanya, yang pikiran-pikiran mereka yang dilakukan, maksudnya yang pendapat-pendapat mereka yang diperhatikan, tapi mereka saya kasih ruang untuk anak muda atau anak yang misalnya sudah selesai kuliah pulang dan bukan orang staf negeri untuk memberikan saran atau memberikan hal-hal yang lebih baik lagi untuk pengembangan desa terkait dengan globalisasi juga, tapi bukan berarti ingin merubah banyak hal di desa, bukan seperti, tapi hanya untuk mengembangkan agar tidak ketinggalan juga dengan perkembangan saat ini. Padahal ya gitu tadi karena tidak diberi ruang dan saya juga merasakan hal itu. Jadi kami juga akhirnya ya bodoh amat, bukan bodoh amat juga sih, karena tidak diberi ruang akhirnya sudah urus diri masing-masing seperti itu. Jadi yang kita mau tanyakan tadi soal bagaimana kakak untuk pertanyaannya paling yaitu bagaimana bisa kakak konsisten untuk menulis sampai bisa menghasilkan buku-buku yang luar biasa walaupun kita belum sempat baca. Dan juga beta memberi salam dari beta Tamang di Jakarta, dia sangat ngefans dengan kakak, nama Amanda. Ya, makanya dia bilang beta harus ikut kelasnya, katanya Diki itu keren banget pokoknya, dan memang keren sekali. Dan hal-hal yang kakak bikin di desa yang kakak bikin itu luar biasa sekali, sampai kepada tadi bilang kelas adat itu sangat luar biasa. Tapi memang mungkin sasarannya baiknya memang kalau bisa sih yang selanjutnya pesertanya staf desa atau mungkin orang-orang dari desa yang harus mendengar penyampaian materi ini supaya memang mereka juga terbuka pemikirannya, karena kalau hanya terbatas di kita saja yang anak muda itu agak susah untuk ya itu. Maaf Kakak Elvi, beta potong. Beta rasa Kakak Diki sudah paham apa yang Elvi maksudnya. Kakak Diki. Siap. Ya, silakan Kakak Elvi, jangan banyak-banyak hadir di sini. Terima kasih Kakak Elvi. Bicara ini ada beberapa ya, saya coba urai satu-satu. Yang pertama soal menulis, kita juga beruntung ya berada di ada yang sedang melakukan perjalanan, mungkin hati-hati di jalan. Beta beruntung ya ketika pulang ke kampung, dan itu kan sebelumnya tinggal di Kupang, berkomunitas, ketemu dengan kawan-kawan yang juga menumbuhkan, ada ruang workshop, diskusi, membaca, bertukar bahan bacaan misalnya, saling mengkritik tulisan, tapi kemudian itu menghilang ketika beta pulang ke kampung. Yang panas apa ya? Bakso, mie ayam. Bakso, mie ayam juga. Cuma 2 itu sah? Oke, ya, beta lanjutkan ya. Teman-teman minta tolong di mute ininya. Ya, jadi akhirnya beta juga beruntung bahwa ketika terlepas dari zona yang menumbuhkan beta, tinggal di Kupang, hari-hari bergiat dan bertemu dengan teman-teman penulis, bertukar bahan bacaan dan saling memberi kritik untuk tulisan, dan ketika pulang kembali ke kampung jauh dari sumber daya itu, ternyata beta pikir beta akan selesai, tapi ternyata tidak juga, karena bertemu di komunitas dan membuat kelas menulis dengan anak-anak,
ternyata itu membawa keseruan yang lain lagi dalam dunia kepenulisan yang beta alami. Artinya bahwa kemudian itu juga jadi motivasi tersendiri, ada ruang di mana beta kemudian meninggalkan beta sebagai penulis yang personal seorang diri, dan kemudian bagaimana beta harus berbaur dengan teman-teman beta, anak-anak, remaja-remaja yang ada di kampung, untuk kemudian kotong bisa maju sama-sama memposisikan diri ke titik itu juga pada akhirnya kayak jadi satu refleksi yang menarik. Beta 6 tahun terakhir merasa bahwa beta bertumbuh banyak dengan teman-teman, bisa menulis banyak hal dengan teman-teman, kemudian bisa memproduksi tulisan-tulisan itu dan dibagi. Kami bikin buku dan disebar ke perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah yang ada di Molo, atau mereproduksi itu jadi pertunjukan kecil, atau dalam bentuk dialog-dialog, atau dalam bentuk kelas-kelas di sekolah Tamolok dan lain-lain. Rasanya itu sudah cukup menyenangkan bahwa menulis dan kita tahu bahwa apa yang kita tulis dan apa yang kita bicarakan dalam tulisan-tulisan kita ternyata sedekat itu yang ada di dalam komunitas. Beta bicara itu dalam konteks sebagai seorang penulis yang tinggal di kampung dan berkomunitas dan bikin kelas menulis bersama anak-anak di kampung. Jadi itu menjadi kesenangan tersendiri dan beta bersyukur dengan itu. Kalau bicara tentang muatan lokal dan bahasa, ya itu juga kenapa kemarin misalnya kami bikin workshop kecil terkait penerjemahan cerita-cerita yang ditulis oleh anak-anak dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Molo. Jadi kami bikin workshop lagi. Jadi itu jadi kelas yang seru karena ternyata dalam kelas itu mereka kemudian bisa mengaktifkan bahasa Molo mereka, atau mereka juga bisa mengaktifkan kosakata-kosakata yang ternyata selama ini sudah luput, sudah tidak terpakai lagi. Nah, dengan adanya kelas-kelas penerjemahan cerita mereka sendiri ke dalam bahasa Molo, itu juga bisa jadi satu bentuk bagaimana bahasa itu dirawat. Dan kemudian dari Lokakarya itu kemudian mereka membawa cerita itu dan dikritisi atau disupervisi atau diperbaiki oleh orang tua, tokoh-tokoh adat. Dan di situ kemudian terbuka ruangan di mana, oh ya, pilihan katamu yang tepatnya yang ini, bukan yang itu, karena konteksnya begini. Itu menjadi menarik. Justru dari hal-hal kecil. Jadi saya pikir menumbuhkan bahasa bisa lewat sekolah, tapi yang kami lakukan praktik-praktik kecil di komunitas itu juga adalah bagian daripada upaya preservasi bahasa lokal itu sendiri. Keresahan soal Shopee ya, beta punya beberapa teman misalnya di Timor yang mereka punya usaha Shopee. Tapi mereka punya keluarga yang memproduksi Shopee. Tapi yang menarik adalah mereka kemudian membangun narasi tentang Shopee itu. Selama ini kan orang selalu mengidentikan Shopee yaitu dengan kriminalitas, kekerasan, atau mabuk dan lain-lain. Tapi ada narasi-narasi lain yang sebenarnya penting tapi luput. Soal bagaimana budaya Shopee dalam ritual-ritual, dalam adat, dalam proses-proses kehidupan. Bagaimana pohon lontar misalnya, kami di Timor lontar untuk menghasilkan Shopee. Bagaimana lontar itu menjadi satu ekosistem yang penting juga bagi orang Timor. Narasi itu yang kemudian kalau ditulis, dibicarakan setara dengan produk Shopee itu sendiri, saya pikir itu juga akan mengubah paradigma orang. Beta juga sepakat bahwa kalau seandainya pemerintah bisa melihat ini sebagai potensi, teman-teman yang melakukan itu di Timor juga sudah berapa kali audiensi misalnya. Mereka bikin Shopee yang terstandar, mereka bikin label yang bagus, dengan ukuran alkohol yang terukur dan valid begitu, dengan tampilan yang menarik dan dijual dengan harga yang baik untuk membantu petani. Itu juga harusnya bisa dilihat juga oleh pemerintah bahwa model-model seperti ini dengan standarisasi yang jelas, dengan mutu yang baik, harusnya bisa menyerap pasar yang lebih baik lagi kan. Itu bisa menolong petani juga yang menyekolahkan anak-anak mereka dari Shopee dan lain-lain. Jadi menurut beta, daripada kotong sibuk-sibuk dan terus-terus menyalahkan Shopee karena dia menyebabkan berbagai persoalan-persoalan kriminalitas dan lain-lain, tapi kalau kotong juga sampai membuka diri kotong terhadap bagaimana kedekatan Shopee itu dengan budaya kotong, atau kedekatan pohon lontar atau pohon aren itu dengan kotong sebagai masyarakat sosial atau masyarakat yang bertumbuh dan lain-lain, saya pikir lapisan-lapisan itu yang jarang dibicarakan ya. Nah itu yang harusnya bisa dibicarakan oleh kita, anak muda, pencerita, penutur, yang bikin apapun dalam gerakan-gerakan kita.
seperti itu. Semoga menjawab, kita waktunya juga Iya, sudah habis. benar. Nanti kita lanjut ya di media sosial, bisa ngobrol Oke, lebih panjang. siap. Kakak Diki, terima kasih banyak. Teman-teman juga terima kasih banyak. Sebelum ketong tutup, Kakak Diki kasih kata motivasi per ketong atau pesan per ketong. Kita sih berharap akan lahir di Senda lainnya di Maluku. Ketong tunggu itu. Jangan kakak. Ya mungkin yang tepatnya adalah semakin banyak orang muda yang mau peduli dengan kampungnya. Artinya juga ini juga peran banyak orang ya, bukan peran orang muda saja. Karena sebagai anak muda, saya juga pernah berada di titik di mana pilihan pulang kampung itu pun bahkan ditentang oleh keluarga, oleh orang tua. Kamu ngapain, sudah kerja jadi ini, sudah bekerja jadi guru dan lain-lain, terus pulang kampung, terus kamu mau kerja apa dan seterusnya. Beta pesan adalah bagaimana sekarang kotong semua punya tanggung jawab, tua, muda, perempuan, laki-laki, anak-anak, orang dewasa, semua kotong punya tanggung jawab untuk membangun ruang yang sonde menyerang atau menganggap remeh pilihan-pilihan orang muda. Hari ini menjadi orang muda juga ternyata sulit. Kita menjadi orang muda karena dituntut untuk harus begini, begitu, anak muda harus jadi PNS, begini, begitu, harus bikin ini, bikin itu. Tapi kalau kita kasih ruang dan kesempatan ke anak muda untuk memilih yang terbaik untuk diri dan lingkungan dia, kotong menciptakan lingkungan itu dan menciptakan support system yang baik, beta rasa kotong akan berada dari satu generasi yang lebih baik. Maka menurut beta, jadilah orang tua yang mendukung anak muda, memberi ruang buat anak muda, kasih kesempatan anak muda. Jadi kalau di acara-acara jangan suruh anak muda pilih kayu api, cuci piring, bawa masak di belakang, sementara tua-tua duduk bawa omong politik di depan. Kasih kesempatan anak-anak muda juga duduk di depan dan ambil keputusan, ambil kesempatan untuk berbicara. Seperti itu. Sukses buat kotong semua.